Saat aku bersih-bersih kamar, aku menemukan koper suami yang disembunyikan di bawah ranjang. Kubuka koper itu dan aku syok melihat isinya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sabtu pagi itu berawan. Cahaya matahari yang biasanya langsung menyirami permadani Persia di depan jendela kamar kami, hari ini hanya berupa sorot redup yang malas menembus tirai. Udara terasa lembab dan diam, seolah memantulkan suasana hatiku yang datar setelah seminggu sibuk mengurus Naila yang baru sembuh dari flu. Mas Bagas sedang dinas luar kota 3 hari, ke Bandung, katanya, menghadiri sebuah seminar penting. Yah, akhirnya ada waktu untuk membereskan ini. Gumamku sambil mengepalkan tangan di pinggang, memandangi kamar yang berantakan. Mainan Naila berserakan di sudut. Tumpukan buku-buku arsitektur Bagas di meja kerjanya belum tersentuh sejak ia berangkat, dan debu-debu halus seperti selimut tipis di atas setiap permukaan. Aku memulai ritual bersih-bersih dengan energi yang kupaksakan. Musik dari speaker Bluetooth kubunyikan, lagu-lagu lawas yang dulu sering kami nyanyikan bersama. Setiap sapuan, setiap usapan lap, seperti usaha untuk menyapu pula segala kejenuhan yang tak terucap dari hidup kami yang sudah mulai terasa rutin. 7 tahun pernikahan. Semua terprediksi. Bagas berangkat pagi, pulang sore, kami makan malam, menonton TV, tidur. Aku mengurus rumah dan Naila. Bahagia? Tentu. Tapi bahagia yang tenang, mungkin terlalu tenang. Saat aku menggeser ranjang kami, ranjang kayu jati besar yang dulu dipesan khusus, untuk membersihkan bagian bawahnya, pandanganku tertumbuk pada sesuatu. Bukan kotak sepatu tua seperti biasa. Bukan kardus berisi album foto kami yang sudah usang. Tapi sebuah koper. Koper berbahan nilon, warna abu-abu tua yang praktis. Ukurannya sedang, sekitar 50 cm. Aku mengenal setiap koper yang kami miliki. Ada koper besar warna biru untuk keluarga, koper kaku warna hitam untuk Bagas dinas, dan tas kabin karionku yang merah muda. Yang ini asing. Ia ditempatkan dengan rapi, persis di tengah, seolah sengaja disembunyikan dari pandangan sekilas. Hatiku berdetak sedikit lebih kencang, tapi aku masih mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin hadiah kejutan untuk ulang tahunku bulan depan, pikirku. Atau mungkin dokumen-dokumen lama dari kantor yang tidak boleh dilihat sembarangan. Dengan sedikit susah payah, karena ranjang itu berat, aku menarik koper itu keluar. Debu mengebul. Koper itu terasa cukup padat. Ada isinya. Aku berlutut di permadani, menghadapinya. Jari-jariku menyentuh pengaitnya. Dingin. Tidak ada gembok. Hanya 2 pengait logam biasa. Nafas. Fatma. Bisikku pada diri sendiri. Entah mengapa dada terasa sesak. Klik suara itu nyaring di keheningan kamar. Aku membuka tutupnya. Dan waktu benar-benar berhenti. Isinya bukan kertas, bukan file, bukan hadiah elektronik, melainkan tumpukan rapi baju-baju wanita. Baju-baju yang asing. Sebuah gaun koktail berwarna merah marun, bahan satin yang berkilau bahkan dalam cahaya redup. Sebuah blus putih transparan dengan rendah halus di bagian dada. Sebuah celana jeans model skinny dengan merek premium yang harganya setara dengan belanja seminggu kami. Beberapa pasang stoking dalam kemasan baru. Dan di bagian paling atas, terlipat rapi, sebuah set lingerie hitam dengan detail lace yang rumit. Semuanya rapi, wangi, dan asing. Parfumnya menusuk hidungku. Bukan wangi citrus segar yang kusuka, atau aroma kayu dari parfum Bagas. Tapi wewangian bunga yang berat, sensual, dan mahal, aroma yang menggantung di mal-mal mewah. Tangan gemetar. Aku mengambil gaun merah itu, membentangkannya. Ukurannya jelas-jelas S. Aku memakai M, atau kadang L setelah melahirkan Naila. Potongan gaun ini untuk tubuh ramping, tinggi. Jari-jariku yang tiba-tiba dingin meraba bahan halus itu, lalu dengan refleks kubawa ke hidung. Aroma parfum yang sama, lebih kuat. Tidak mungkin. Pikiranku langsung melesat ke penjelasan-penjelasan yang mungkin. Mungkin untukku dan ia salah ukuran, tapi Bagas hafal ukuranku. Mungkin untuk saudara perempuannya,
Tapi adik perempuannya jauh lebih gemuk. Mungkin barang titipan. Siapa yang menitipkan lingerie di rumah orang? Lalu, dari balik lipatan blus putih, sesuatu berkilau. Sebuah kalung. Rantai emas putih tipis dengan liontin berbentuk hati kecil. Dengan jari yang kaku, kuambil liontin itu. Kubalikan. Di bagian belakangnya, terukir huruf sambung yang elegan. A. A. Bukan, F, untuk Fatma. Saat itulah lantai di bawah lututku seolah berputar. Suara napasku sendiri terdengar keras di telinga. Mata ini tak bisa berpaling dari huruf kecil yang mengkilap itu. Dari tumpukan kain-kain yang bersaksi tentang sebuah pengkhianatan yang bahkan belum ku mengerti bentuk pastinya. Air mata belum juga jatuh. Aku masih terpaku, mati rasa oleh ketidakpercayaan. Lalu, seperti dipicu oleh naluri, tanganku merogoh lebih dalam ke koper. Di sela-sela baju, kutemukan struk belanja. Tanggalnya 3 bulan lalu. Tokonya sebuah butik terkenal di plaza mewah yang jarang kami kunjungi. Di bagian pembayaran, tertera jelas, Bagas Arianto, 4567. Kartu kreditnya. Kartu kredit yang katanya hanya untuk keperluan darurat kantor. Dan ada satu lagi. Sebuah tiket parking dari sebuah hotel berbintang di bilangan Sudirman. Tanggalnya berselang 2 hari setelah tanggal struk belanja. Jam keluar, pukul 6.47 pagi. Segalanya menjadi sangat jelas, dan sangat menghancurkan. Aku menutup koper itu dengan gemetar, seperti menyentuh benda najis. Ku kembalikan persis ke posisinya di bawah ranjang. Lalu aku berdiri, tubuh terhuyung. Pandanganku tertuju pada foto pernikahan besar yang tergantung di dinding. Bagas dengan senyum lebar memelukku erat. Aku dengan gaun pengantin putih, wajah penuh keyakinan dan cinta. Keyakinan, cinta. Kata-kata itu sekarang terasa seperti bahan lelucon yang pahit. Aku berjalan keluar kamar, menuju dapur. Tangan otomatis memulai ritual menyiapkan teh. Air mendidih, celupkan kantong teh, tuang gula. Tapi saat kuangkat cangkir ke mulut, tangan ini gemetar tak terkendali. Cangkir jatuh, pecah berantakan di lantai keramik, menyebarkan pecahan dan genangan kecoklatan. Aku pun terduduk di lantai dapur, di tengah pecahan dan genangan teh, dan untuk pertama kalinya sejak membuka koper itu, air mata akhirnya tumpah. Bukan isak yang keras, melainkan ratapan sunyi yang dalam, menyayat, dari seorang perempuan yang baru saja menemukan bahwa fondasi dunianya selama 7 tahun ternyata dibangun di atas tumpukan kebohongan dan sepotong lingerie hitam. Dari ruang keluarga, suara tawa Naila yang sedang menonton kartun terdengar riang, tak menyadari bahwa pagi ini, ibunya telah menemukan sebuah koper yang mengubur hidup lamanya. Suara deru mobil Avanza yang familiar menyentak kesadaranku. Aku masih duduk di lantai dapur, tubuh terasa kaku, mata perih dan bengkak. Genangan teh sudah mengering, meninggalkan noda kecoklatan, tapi pecahan cangkir masih berserakan. Suara kunci berputar di pintu depan. Fatma, aku pulang. Suara Mas Bagas. Bersemangat, hangat, sama seperti biasanya. Sebuah suara yang selama ini menenangkan, yang sekarang menusuk seperti jarum. Aku berusaha berdiri, kaki gemetar. Aku harus membersihkan ini, harus menata wajah. Cepat, Fatma, pikirku panik. Aku menyapu pecahan cangkir dengan tangan kosong ke dalam wadah sampah, lalu mengelap noda di lantai dengan lap basuh yang tergeletak. Semuanya dilakukan dengan gerakan mekanis, pikiran kosong kecuali satu, dia tidak boleh tahu. Aku di dapur. Mas, panggilku, berusaha menormalkan nada suara. Tapi terdengar serak, parau. Dia masuk ke dapur, membawa tas ransel dinasnya. Wajahnya sedikit lelah, tapi senyumannya masih sama. Senyuman yang dulu membuatku jatuh cinta, yang sekarang kupandang dengan mata yang sama sekali baru. Mata yang telah melihat gaun merah, kalung berinisial A, dan struk hotel. Duh, kenapa ini berantakan? Naila main apa? Tanyanya sambil meletakkan tasnya di kursi makan. Dia melangkah mendekat, hendak mencium keningku seperti biasa. Instingku menghindar, membalikkan badan seolah mengambil sesuatu di meja. Iya tadi, gelas jatuh. Lagi bersih-bersih kamar tadi. Aku tak bisa menatap matanya.
Takut semua kebencian dan kebingungan yang menggelegak di dadaku akan meledak. "Oh, rajin sekali istriku," katanya, tetap ramah. Tangannya mendarat di pundakku, memberinya usapan. Sentuhan yang dulu terasa hangat, sekarang seperti sengatan listrik. Setiap sarafku berteriak, orang yang sama, tangan yang sama, yang kemarin mungkin menyentuh perempuan lain dengan gaun merah itu. "Lelah, Mas? Sudah makan?" tanyaku, masih membelakanginya, membereskan sesuatu yang tidak perlu di wastafel. "Sudah di jalan." "Seminarnya lumayan melelahkan tapi menarik," ujarnya sambil membuka kulkas mengambil air mineral. Dia bercerita tentang presentasi, tentang klien, tentang makan malam bersama tim. Setiap kata, setiap detail, sekarang kusaring dengan saringan ketidakpercayaan. Apakah benar di Bandung? Atau di Hotel Sudirman itu? Apakah makan malam dengan tim? Atau berdua dengan si A? "Gimana Naila? Masih batuk?" tanyanya, mencoba menarik perhatianku. "Alhamdulillah sudah membaik," jawabku singkat. Dia berdiri di belakangku lagi. Aku bisa melihat bayangannya di kaca jendela wastafel. "Kamu kenapa, Ma? Kurang sehat? Wajahmu agak pucat." "Kurang sehat? Ya, suamiku. Aku baru saja mengetahui kau mungkin seorang pendusta yang ulung. Itu cukup membuat siapapun sakit." "Aku baik-baik saja, Mas. Cuma capek bersih-bersih tadi," ucapku, akhirnya menoleh dan memaksakan senyum tipis. Pertama kalinya aku menatap matanya langsung sejak ia pulang. Matanya yang coklat teduh, yang selalu kupuji jujur. Sekarang, aku mencari bayangan kebohongan di dalamnya. Dan entah hayalan atau tidak, kurasa ada sesuatu yang berbeda. Sekilas kewaspadaan, atau mungkin rasa bersalah yang tersamar. "Ayo, jangan terlalu dipaksain. Kamu kan sudah capek ngurusin Naila seminggu," katanya, usapan di pundakku berlanjut. "Nanti malam aku pijitin." Pijit? Dulu, itu adalah ritual kami yang intim dan menenangkan. Sekarang, bayangannya saja membuat kulitku merinding. Bagaimana mungkin tangan yang mungkin telah meraba tubuh wanita lain dengan lingerie hitam itu akan menyentuh kulitku? "Gak usah, Mas. Kamu kan juga capek. Mandi dulu sana. Aku lanjut beres-beres dapur," ujarku, melepaskan diri dari pegangan dan usapannya dengan halus. Dia tampak sedikit bingung dengan penolakanku, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah kalau begitu. Aku mandi dulu. Koperku masih di mobil. Nanti aku ambil." "Koper." Kata itu mengguncangku seperti pukulan. Dadaku sesak. Aku membayangkan koper abu-abu itu masih tertanam di bawah ranjang kami, seperti mayat yang belum dikubur. Ya, silakan," bisikku, suara hampir tak keluar. Dia pergi menuju kamar mandi. Aku mendengar suara kresek-kresek tasnya, suara pintu kamar mandi tertutup, lalu suara air. Barulah aku membuang napas panjang yang selama ini kutahan. Tubuhku lunglai bersandar di wastafel. Rasa ingin tahu yang menyiksa dan amarah yang membara mulai menguasai. Tas dinasnya. Dengan hati berdebar kencang, aku mendekati tas ranselnya yang diletakkan di kursi makan. Sekali lagi, aku merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Aku membuka resletingnya dengan hati-hati. Isinya biasa, laptop, charger, beberapa dokumen seminar, baju ganti. Aku mengangkat lipatan bajunya. Tidak ada yang mencurigakan. Lalu, di saku samping, jari-jariku menyentuh sesuatu yang kecil dan keras. Aku mengeluarkannya. Sebuah korek api. Bukan korek biasa, tapi korek dari sebuah restoran Jepang yang sangat terkenal dan mahal. Restoran yang tidak ada di Bandung. Restoran yang ada di lantai atas hotel berbintang di Sudirman. Hotel yang sesuai dengan tiket parkir di koper itu. Di sisi korek api itu, tertulis tulisan tangan dengan tinta emas. "With compliments from chef 1702. Nomor kamar? Suara air di kamar mandi berhenti. Aku cepat-cepat memasukkan korek api itu kembali ke saku, menata tasnya persis seperti semula, lalu berjalan menjauh, ke hadapan kompor seolah sedang memeriksa sesuatu. Bagas keluar, rambut masih basah, hanya mengenakan celana training. Tubuhnya yang dulu kupandang dengan bangga, sekarang hanya mengingatkanku pada kemungkinan-kemungkinan yang menjijikkan. "Mas,
Kamu kemarin makan di restoran Jepang yang di Hotel X ya? Enak katanya, ujarku tiba-tiba, tanpa bisa menahan diri. Ujiku. Perangkap kecil. Dia membeku sejenak, handuk di tangannya berhenti mengeringkan rambut. Itu hanya sepersekian detik, tapi cukup. Cukup untuk melihat kejutan dan alarm di matanya sebelum tersamar. Restoran Jepang? Oh, iya. Maksudku, enggak. Tim saya ada yang ngajak, tapi akhirnya batal. Makan di tempat biasa aja di Bandung. Kok tanya? Tanyanya, lalu cepat-cepat melanjutkan mengeringkan rambut, menghindari tatapanku. Aku lihat iklannya saja. Pengen cobain. Jawabku, suara datar. Batal? Tapi korek api dari sana ada di tasmu, Mas. Dan tanggalnya cocok. Dasar kamu, suka makan enak, katanya sambil tertawa kecil. Paksa. Lalu dia mendekat, mencoba memelukku dari belakang. Nanti kalau ada rezeki lebih, kita ajak Naila ke sana. Aku membiarkan pelukannya. Tubuhku kaku seperti kayu. Hidungku mencium wangi sabun mandinya yang sama, wangi yang ku kenal. Tapi di balik wangi itu, hayalanku membayangkan aroma parfum bunga yang berat dari gaun merah itu, menyatu dengan wangi ini. Di pelukannya yang sekarang terasa seperti kurungan, aku menyadari satu hal, perang telah dimulai. Perang antara Fatma yang polos dan percaya, dengan Fatma yang terluka dan ingin tahu kebenaran. Dan musuh utamanya bukanlah si wanita berinisial A, melainkan pria yang saat ini memelukku, pria yang senyumannya, sentuhannya, dan setiap katanya, telah berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi ranjau dusta. Dia melepas pelukan, mencium kepala. Aku taruh koper dulu ya di gudang. Aku mengangguk, tak bisa berkata-kata. Taruh koper, dua kata yang kini punya dua makna. Koper dinasnya yang kosong, dan koper rahasianya yang penuh pengkhianatan, masih tersembunyi di bawah tempat tidur kami. Malam itu, saat dia tertidur pulas dengan cepat, kelelahan, katanya, aku berbaring membelakanginya, mata terbuka lebar menatap gelap. Setiap tarikan napasnya yang teratur, yang dulu adalah soundtrack tidurku yang menenangkan, sekarang terdengar seperti derit mesin kebohongan yang terus bekerja. Dan aku bersumpah dalam hati, di tengah kesunyian kamar yang gelap dan dipenuhi rahasia, aku akan membongkar setiap lapisan dusta ini, betapapun sakitnya. Senyumannya yang penuh dusta telah kulihat. Sekarang, aku harus mencari kekuatan untuk menghadapi apa yang tersembunyi di baliknya. 3 hari telah berlalu sejak penemuan koper itu. 3 hari aku hidup seperti robot, menyuapi Naila, membersihkan rumah, menyiapkan makan untuk Bagas, semuanya dengan senyum tipis dan tatapan kosong. Setiap malam, saat Bagas berpura-pura tertidur atau benar-benar terlelap, aku berbaring menatap langit-langit, pikiran berputar liar di sekitar koper abu-abu, gaun merah, dan sosok A yang mengintai. A yang mengintai. Rasa ingin tahu telah berubah menjadi obsesi yang menggerogoti. Aku tidak bisa terus begini. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang lebih dari sekadar koper tersembunyi dan korek api. Aku perlu melihat dunia rahasianya. Dan dunia itu, aku yakin, ada di dalam ponselnya. Mendekati ponsel Mas Bagas adalah wilayah terlarang. Kami selalu saling percaya. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Passwordnya pun aku tak pernah tanya. Tapi ada satu hal yang aku ingat. Dulu, saat Naila lahir, dia dengan bangga mengubah password laptopnya menjadi tanggal lahir Naila. Agar selalu ingat hari terbahagia dalam hidupku, katanya waktu itu. Kalimat itu sekarang terasa seperti ironi yang pahit. Kesempatan datang di hari keempat. Bagas mendapat panggilan dadakan ke kantor meski statusnya masih diselidiki internal. Cuma meeting darurat, MA. Mungkin agak sore, katanya sambil buru-buru memakai dasi. Jam berapa kira-kira? Tanyaku, berusaha tenang. Enggak tahu. Tapi pasti pulang sebelum maghrib. Jawabnya, mencium kening Naila dan tanpa menciumku. Sebuah kelalaian kecil yang semakin menguatkan kecurigaanku. Dia melupakan ritualnya karena ada sesuatu, atau seseorang, yang lebih penting di pikirannya. Pintu depan tertutup. Aku menunggu 5 menit, memastikan mobilnya benar-benar pergi. Jantung berdebar kencang, menciptakan irama cepat di telingaku. Aku masuk ke kamar. Ponselnya tidak ada di atas meja kerja atau di meja samping tempat tidur.
Biasanya dia selalu meninggalkannya kalau ke kantor. Apakah dia membawanya? Tas. Aku bergegas ke lemari. Tas kerjanya yang biasa, yang kulit hitam, tidak ada. Dia membawanya. Tapi aku ingat, dia punya tas laptop lama. Sebuah ransel abu-abu yang kadang dipakai untuk keperluan tak formal. Aku membongkar lemari pakaiannya. Dan di sana, terselip di antara jaket-jaket, ransel itu ada. Dengan gemetar, ku buka resletingnya. Terdapat ponsel Android-nya yang hitam, dalam keadaan mati. Mungkin baterai habis atau sengaja dimatikan. Aku menarik kabel charger dan mencolokkannya ke stop kontak di dekat meja kerjanya. Tombol power. Layar menyala. Logo merek muncul. Lalu masuk ke layar utama. Inilah momennya. Jempolku bergetar di atas layar. Aku mencoba mengingat tanggal lahir Naila. 12 September 2018. 120918. Dengan nafas tertahan, aku mengetikkan angka-angka itu. Salah. Coba lagi. Aku tertegun. Apakah dia mengubahnya? Atau aku yang keliru? Aku coba format lain. 120920118. Salah. Kesempatan tersisa. 3 kali. Panik. Keringat dingin membasahi punggung. Pikiranku berputar cepat. Jika bukan tanggal lahir Naila, mungkin tanggal lahirku? 5 Maret 1992. 050392. Salah. Kesempatan tersisa. 2 kali. Aku hampir menyerah, hampir meletakkan ponsel itu. Tapi bayangan tiket parkir hotel dan kalung memaksaku berpikir lebih keras. Password yang tak akan dia lupa, yang berarti sesuatu baginya. Lalu, seperti tersambar petir, aku teringat satu hal. Sebuah hal yang dulu kukira romantis, tapi sekarang, tanggal pernikahan kami, 21 Oktober 2015. Dia sering bilang itu hari terpenting kedua setelah kelahiran Naila. 211015. Dengan getaran yang semakin menjadi, aku memasukkan angka-angka itu. Layar terkunci terbuka. Dadaku sesak. Betapa mudahnya. Betapa pedihnya. Password kami, hari suci kami, kini menjadi kunci untuk mengungkap pengkhianatannya. Aku langsung masuk ke aplikasi pesan biasa. WhatsApp, SMS. Tak ada yang mencurigakan. Percakapan dengan rekan kerja, dengan keluarganya, denganku, semua tampak normal. Tapi sesuatu terasa terlalu bersih. Seperti telah dibersihkan. Lalu mataku tertuju pada ikon folder, tools, atau utilities. Di dalamnya, ada beberapa aplikasi sistem. Dan satu aplikasi yang tidak kukenal. Ikonnya sederhana, warna biru tua dengan gambar gembok kecil. Namanya hanya Savenote. Jari ini mengetuknya. Aplikasi terbuka, meminta password lagi. Aku mencoba 211015. Tidak bekerja. Aku hampir putus asa. Lalu teringat kode lain yang mungkin. Inisial namanya ditambah tanggal lahirnya. BA160888. Bingo. Aplikasi terbuka. Dan di sanalah dunia lain yang gelap terbentang. Ini bukan aplikasi catatan biasa. Ini seperti aplikasi chat tersembunyi. Hanya ada satu kontak, Alia. Foto profilnya samar, tapi cukup jelas menunjukkan siluet wanita berambut panjang. Aku membuka percakapan mereka. Pesan-pesan terakhir dari 2 hari yang lalu. Tepat saat dia, dinas, ke Bandung. Alia sampai jam berapa nanti? Aku udah booking seperti biasa. Bagas malam, sekitar 8. Kamu yang di 1702 ya? Aku bawa champagne favoritmu. Alia iya. Jangan lupa. Janji mau beli aku lingerie baru yang warna peach itu loh. Bagas sudah. Malah aku beli 2. Satunya warna hitam. Buat kamu. Dan buat aku. Diikuti emoji ciuman. Mual mendadak menyerang. Aku menahan rasa ingin muntah. Tanganku menggulir ke atas. Mencari bukti lebih jauh. Ada foto. Aku mengetuknya. Foto Alia. Atau Alika. Mungkin. Berbaring di atas ranjang hotel. Tersenyum menggoda, memakai sebagian dari set lingerie hitam yang sekarang bersemayam di koper bawah ranjangku. Foto itu diambil dari atas,
seolah si pengambil foto sedang berdiri di sisinya. Aku mengenali tangan yang memegang gelas wine di bagian pinggir foto. Tangan itu memakai jam tangan yang sama persis dengan jam tangan pemberian ulang tahun Bagas tahun lalu. Guliran berikutnya lebih menyakitkan. Percakapan tentangku. Alia gimana di rumah? Amunisi masih banyak. Bagas jangan tanya. Lelah. Fatma lagi sibuk banget sama Naila. Dikit-dikit ngomel. Rasanya rumah bukan lagi tempat istirahat. Alia kasihan sampean. Di sini aku selalu siap bikin sampean relas. Bagas you are my escape. Sayang. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin udah stres berat. Setiap kata seperti silet yang mengiris-iris jiwa. Amunisi? Mungkin kode untuk kebohongan? Aku adalah penyebab stresnya? Aku adalah masalah. Sementara dia adalah pelariannya. Aku terus menggulir, menemukan lebih banyak. Rencana pertemuan, kata-kata mesra, keluhan tentang pernikahan kami yang disebutnya mandeg, dan kehilangan, percikan. Mereka bahkan punya lagu, Our Song, dan merayakan bulan Versari setiap tanggal 17, tanggal yang selalu dia katakan sebagai tanggal meeting rutin kantornya. Terakhir, aku menemukan satu pesan dari Alia yang membuat darahku membeku. Alia, aku mulai gak sabar. Bagas, janjimu kapan ditepati? Aku juga ingin punya status. Jangan cuma jadi simpanan selamanya. Ada jeda lama sebelum Bagas membalas. Bagas, sabarlah. Semuanya butuh proses. Fatma, dia baik. Aku gak tega. Alia, tapi kamu tega sama perasaanku? Aku cuma mau yang jelas. Atau aku yang harus ambil tindakan? Ancaman. Dan Bagas hanya membalas, jangan gegabah. Percayalah padaku. Aku mematikan ponsel, mengembalikannya ke tas, persis seperti posisi semula. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Tangis sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah rasa hampa yang dalam, disusul oleh gelombang amarah yang membara. Ini bukan sekadar perselingkuhan fisik. Ini perselingkuhan emosional. Dia membagikan keluh kesahnya, ketidakpuasannya, pada wanita lain. Dia merencanakan masa depan dengan wanita lain sementara aku, Fatma, istrinya, ibu anaknya, hanya menjadi masalah yang harus disabari. Sosok baik yang membuatnya tak tega, penghalang bagi kebahagiaan mereka. Jejak digitalnya telah membuka tabir yang lebih gelap dari yang kubayangkan. Bukan hanya ada wanita lain, tapi ada cinta lain. Ada kehidupan lain yang dia bangun dengan sengaja, dengan penuh kebohongan, tepat di bawah hidungku. Dan ancaman terakhir Alia itu mengendap di pikiranku. Aku yang harus ambil tindakan. Aku bangkit. Tubuhku masih lemas, tapi pikiran tiba-tiba jernih. Rasa sakit itu masih ada, tapi telah berubah menjadi tekad baja. Aku tidak bisa lagi menjadi korban yang pasif. Aku tidak bisa hanya menangis di sudut. Aku harus mengambil kendali. Aku harus melindungi diriku dan Naila. Dan langkah pertama adalah mencari tahu segala hal tentang Alia ini. Dia mengancam akan mengambil tindakan? Baik. Mungkin aku yang harus mendahuluinya. Ponselku kugenggam. Aku membuka browser, memasukkan nama Alia dan beberapa petunjuk dari percakapan tadi. Pencarian dimulai. Perang informasi akan segera dimulai. Aku mungkin telah kehilangan suami, tapi aku tidak akan kehilangan akal sehat dan masa depan anakku. Dari jendela kamar, matahari mulai condong ke barat. Bagas akan pulang sebentar lagi, dengan senyum dustanya dan pelukan kosongnya. Tapi kali ini, aku sudah siap. Aku telah melihat sisi gelapnya. Dan aku akan menggunakan pengetahuanku itu sebagai senjata. Pencarian digitalku dimulai dengan rasa dendam yang membara. Alia hanyalah sebuah nama di aplikasi rahasia. Aku butuh wajah, identitas, dan kehidupan nyata di baliknya. Aku ingat dari percakapan mereka bahwa Alia bekerja di Mitra Arsitek, sebuah perusahaan konsultan yang sering bekerja sama dengan kantor Bagas. Itu petunjuk pertama. Mengandalkan memori dari obrolan ringan Bagas yang dulu kudengar, aku membuka LinkedIn. Dengan akun Dumi yang kubuat cepat-cepat, aku mencari nama Alia dengan filter perusahaan Mitra Arsitek. Tidak ada.
Aku coba variasi, Alia. Masih nihil. Lalu, tiba-tiba, aku teringat kode lain. Dalam salah satu pesan, Bagas pernah memanggilnya, Lik. Bukan panggilan formal. Mungkin inisial? ALK? Atau nama lengkapnya mengandung, Alika? Aha. Dengan jantung berdebar, aku mengetik, Alika, dan Mitra Arsitek. Dan di sana, muncul satu profil. Alika Sari Dewi. Foto profilnya samar, tapi cukup jelas menunjukkan wanita dengan senyum lebar, mata berbinar, dan potongan rambut panjang lurus yang terlihat mahal. Posisinya, marketing manager. Jadi bukan sekadar selingkuhan biasa. Marketing manager, gumamku sendiri, suara penuh kepahitan. Profesional, berpendidikan. Bukan jenis wanita yang kupikir akan menjadi pelarian untuk suami orang. Aku membuka Instagramnya. Akunnya privat, tapi foto profilnya berganti. Sebuah foto close-up dengan makeup flawless, bibir tersenyum seksi, dan kalung rantai tipis dengan liontin hati yang familiar. Kalung itu, kalung dari koper. A, untuk Alika. Tubuhku menggigil. Ini dia. Wajah dari inisial A. Wajah yang menerima belayan, bisikan mesra, dan keluhan tentang aku dari suamiku. Aku mulai mengumpulkan informasi dari apa yang bisa kulihat. Dari bionya, marketing manager, life enthusiast, wanderlust. Lokasi, Jakarta. Ada tanda centang biru kecil di akun bisnisnya. Jumlah pengikut, 15,8 ribu. Bukan selebritis, tapi cukup populer. Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan akun dummy Instagram yang kupakai hanya untuk memantau resep masakan, aku mengirimkan follow request ke akun Alika. Aku tak berharap diterima. Tapi, mungkin karena akun dumiku yang tampak seperti akun biasa, kupasang foto bunga dan beberapa postingan makanan. Hanya dalam waktu 1 jam, requestku diterima. Dan aku seperti memasuki galeri kehidupan yang penuh gaya, glamor, dan kebebasan. Segala hal yang mungkin tidak dimiliki Bagas di rumah bersamaku. Feed Instagram Alika adalah parade kesempurnaan. Foto-foto di kafe estetik dengan latte art, gym dengan outfit matching, jalan-jalan ke Bali atau Labuan Bajo, pesta rooftop dengan gaun-gaun elegan, dan foto-foto business trip di hotel-hotel mewah. Dalam banyak foto, ada sembunyian barang mewah, tas merek ternama di sudut, jam tangan mahal, sepatu hak tinggi yang mungkin harganya setara gajiku setahun dulu saat masih bekerja. Yang paling menyiksa adalah ketika aku menemukan Easter egg, petunjuk-petunjuk terselubung tentang Bagas. Sebuah foto dinner untuk 2 orang dengan caption, "Cheers to unexpected connections that feel like home." Tanggal postingannya, 3 bulan lalu, bertepatan dengan tanggal struk belanja di koper. Gelas wine-nya sama dengan yang ada di foto yang kulihat di ponsel Bagas. Lalu ada foto pemandangan matahari terbenam dari balkon hotel, dengan caption samar, "Missing this view and the company." Aku memperbesar foto. Di kaca jendela balkon, ada bayangan samar-samar seorang pria. Siluetnya, tinggi dan bentuk rambutnya, sangat mirip Bagas. Setiap like, setiap komentar mesra dari akun-akun temannya, "Gorgeous, living the best life, girl, who is the lucky guy," terasa seperti cekikan. Inilah hidup yang dijalani Bagas saat ia bilang, meeting, atau dinas. Hidup penuh champagne, senyuman, dan pujian. Aku juga mulai mengenali polanya. Alika jarang memposting foto langsung dengan pria. Tapi ada tanda-tanda keberadaan Someone. Foto bunga mawar merah yang dikirim ke kamar hotel. Sepasang sandal pria di lantai villa yang secara tidak sengaja terekam. Sebuah tangan pria yang sedang memegang tangannya di atas meja restoran. Tangan dengan jam tangan yang terlalu familiar. Kemudian, aku menemukan sebuah highlight di profilnya berjudul Fav Places. Di dalamnya, ada kumpulan story tentang berbagai tempat makan dan nongkrong. Dan di salah satu story yang disimpan, ada sebuah video singkat di sebuah restoran Jepang yang mewah. Suara latarnya adalah tawa wanita, dan suara pria yang berkata, "Coba ikannya, Lik, fresh banget." Suara itu, walau samar, menusuk jantungku seperti pisau. Itu suara Bagas. Tidak salah lagi. Intonasi,
cara tertawanya. Video itu diambil jauh sebelum aku menemukan koper. Jadi, ini telah berlangsung lama. Sangat lama. Rasa mual dan marah berganti dengan rasa penasaran yang menyakitkan. Aku ingin tahu lebih dalam. Siapa sebenarnya Alika ini? Aku merambah ke Facebook. Dengan nama lengkapnya, pencarian lebih mudah. Akun Facebooknya lebih terbuka. Di sanalah aku menemukan potongan lain dari puzzle. Alika ternyata alumni perguruan tinggi ternama. Dari foto-foto lama, dia tampak seperti wanita yang ambisius dan populer. Status hubungannya di Facebook selalu single. Namun, di kolom komentar sebuah foto dirinya setahun lalu, seorang temannya menulis, "Gak serius lagi nih sama si arsitek ganteng." Alika hanya membalas dengan emotikon tertawa dan hati. Tidak ada penyangkalan. Si arsitek ganteng. Kata itu menganga seperti luka. Aku menghabiskan hampir 4 jam terpaku di layar laptop, menyusuri setiap jejak digital Alika. Aku merasa seperti seorang detektif sekaligus seorang masokis, menyakiti diri sendiri dengan setiap detail yang kudapat. Tapi aku tak bisa berhenti. Saat aku hampir menutup laptop, mataku menangkap sebuah komentar baru di postingan terbaru Alika, foto dirinya di gym. Komentar itu dari akun yang jelas-jelas akun Bagas Dumi, menggunakan nama B_A dengan foto pemandangan. Komentarnya sederhana, "Bisep kekar api." Dia bahkan tak cukup sabar untuk menunggu aplikasi rahasia. Dia harus memberi like dan komentar di ruang publik, seolah itu adalah bentuk kepemilikan yang kecil. Aku menutup laptop dengan keras. Kepalaku pusing, mataku perih. Tapi ada satu hal yang kini sangat jelas. Alika Sari Dewi bukanlah korban rayuan Bagas yang tak berdosa. Dia adalah wanita yang sadar sepenuhnya. Hidupnya tampak sempurna di media sosial. Dan dia dengan bangga memamerkan petunjuk-petunjuk hubungan terlarangnya, seolah itu adalah sebuah pencapaian. Dia tahu Bagas menikah. Dia menantang. Dan dari ancamannya di chat, dia menginginkan lebih dari sekadar perselingkuhan. Wanita berinisial A, ini bukanlah hantu lagi. Dia nyata, anggun, berhasil, dan berbahaya. Dia memiliki sesuatu yang kurasakan telah hilang dari diriku. Daya pikat, kebebasan, dan mungkin kemampuan untuk membuat Bagas merasa hidup kembali. Di hadapan cermin, aku menatap wajahku sendiri. Wajah dengan lingkaran hitam di bawah mata, rambut yang diikat sembarangan, memakai kaos oblong lama. Aku membandingkannya dengan gambar Alika yang tersenyum sempurna di layar laptop. Kontrasnya menyayat hati. Tapi di balik rasa rendah diri yang menyergap, sebuah api kecil mulai menyala. Api kemarahan yang membara. Mereka mungkin memandangku sebagai istri yang membosankan, yang hanya bisa mengurus anak dan rumah. Tapi mereka lupa satu hal. Seorang istri yang merasa dikhianati dan terpojok, bisa menjadi kekuatan yang tak terduga. Aku tahu wajah musuhku sekarang. Dan pengetahuan adalah kekuatan. Langkah selanjutnya adalah, apa yang akan kulakukan dengan pengetahuan ini? Konfrontasi langsung pada Bagas? Atau pendekatan yang lebih halus? Suara Naila memanggil dari ruang keluarga, meminta bantuan mengikat tali sepatunya. Aku menarik napas panjang, menutup rapat laptop, dan memaksakan senyum. Perang mungkin sudah dideklarasikan di dunia maya, tapi di dunia nyata, aku masih seorang ibu. Dan untuk Naila, aku harus tetap kuat, setidaknya di depannya. Namun, dalam diam, aku sudah memutuskan satu hal. Aku akan bertemu dengan Alika Sari Dewi. Bukan sebagai istri yang merengek, tapi sebagai perempuan yang ingin melihat langsung wajah yang telah menghancurkan keluarganya. Aku perlu melihatnya dalam daging dan darah, bukan hanya di balik layar yang penuh filter. Rencana untuk bertemu Alika secara sengaja masih berkecamuk dalam pikiran, penuh dengan skenario dan kekhawatiran. Namun, hidup seringkali memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan orang-orang yang tidak ingin saling bertemu. Beberapa hari setelah penyelidikan digitalku, Bu RT mengadakan arisan besar di Balai RT. Biasanya, aku menghindari acara seperti ini, lebih memilih ketenangan di rumah. Tapi Bu RT secara khusus menelpon. "Fatma, kamu harus datang. Banyak ibu-ibu baru di kompleks. Kita perlu mempererat silaturahmi. Bawa Naila juga, biar main dengan anak-anak yang lain."
Aku tak punya alasan kuat untuk menolak. Bagas pun mendukung. Iya, Ma, kamu jarang keluar. Sosialisasi sedikit, biar gak stres, katanya, dengan nada yang sekarang selalu kupandang curiga. Apakah dia benar-benar peduli? Atau hanya ingin aku sibuk sehingga dia punya waktu untuk chat dengan Alika? Jadi, Sabtu sore itu, aku dan Naila berjalan ke balai RT. Suasana sudah ramai. Dentang musik dangdut, aroma aneka gorengan dan nasi tumpeng memenuhi udara. Aku mencari tempat yang sepi, duduk di kursi plastik sambil mengawasi Naila yang langsung bergabung dengan anak-anak lain. Aku sibuk dengan piring nasi tumpeng di pangkuanku, mencoba menikmati keriuhan yang justru membuatku semakin merasa sendiri, ketika sekelompok ibu-ibu baru memasuki balai. Mereka tampak lebih muda, dengan gaya berpakaian yang lebih trendy. Dan di tengah mereka, seperti ratu yang dikelilingi dayang-dayangnya, berdiri seorang wanita. Rambut lurus hitam sebahu. Blus putih bahan silk dengan celana palazzo lebar yang membuatnya terlihat sangat tinggi dan ramping. Senyumannya lebar, mata berbinar saat menyapa Bu RT. Suaranya terdengar riang, sedikit melengking. Itu dia, Alika Sari Dewi. Dalam daging dan darah. Darahku seolah membeku di nadi. Piring di tanganku hampir terjatuh. Segera kutaruh di meja samping, tangan gemetar. Aku merasa seluruh ruangan menjadi sunyi, hanya ada dia. Aroma parfumnya yang khas, manis, bunga-bungaan yang berat, terbawa angin sampai ke hidungku. Itu aroma yang sama dari koper itu. Aku memerhatikan dengan saksama. Cara dia berjalan, anggun dan percaya diri. Cara dia tertawa, sedikit menengadahkan kepala. Cara dia menyentuh lengan ibu-ibu lain saat bercanda. Dia adalah pusat perhatian, dan dia menikmatinya. Tiba-tiba, Bu RT menuntunnya mendekat ke arah mejaku. Nih, Fatma, kenalin ya. Ini Alika, anaknya Pak Bambang yang rumahnya di ujung jalan, yang baru renovasi besar-besaran itu. Dia marketing, hebat loh. Alika, ini Fatma, istrinya Mas Bagas yang arsitek itu. Suaminya kamu pasti kenal lah, soalnya kan kerjaannya mirip-mirip. Waktu berhenti. Alika memutar tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, mata kami bertemu. Senyumnya tidak sirna, tapi aku melihat sesuatu yang berkedip di matanya. Sebuah pengenalan, kejutan yang cepat sekali tersamar, lalu diikuti oleh sesuatu yang lebih tajam, hampir seperti tantangan. Oh, Mas Bagas, katanya, dengan nada yang terlalu bersemangat. Tentu saya kenal. Kami sering kerja sama dalam proyek. Dia arsitek yang sangat handal. Dia mengulurkan tangannya. Tangan itu halus, dengan kuku yang dipoles warna nude klasik. Cincin emas kecil menghiasi jari manisnya. Tangan yang mungkin telah menyentuh suamiku dengan cara yang tak pantas. Aku berdiri, merasa kaku seperti kayu. Kugenggam tangannya. Sekilas. Dingin. Senang bertemu, kataku. Suaraku terdengar datar dan asing di telingaku sendiri. Senang finali ketemu, Mbak Fatma, ujarnya, menekankan kata, finali. Apakah itu kebetulan? Atau sindiran halus? Bagas sering cerita tentang keluarga kecilnya yang harmonis. Selalu bilang istrinya hebat, ngurus rumah dan anak sendirian. Setiap kata seperti sarkasme yang dibungkus gula. Sering cerita, di aplikasi rahasia, yang dia ceritakan adalah betapa aku membuatnya stres. Harmonis? Dia merusak harmoni itu dengan setiap pesan mesra padanya. Aku cuma ibu rumah tangga biasa, jawabku, berusaha menetralkan percakapan. Tidak sehebat Alika yang karirnya cemerlang. Ah, Mbak Fatma jangan merendah. Mengurus rumah tangga dan anak itu pekerjaan terberat. Loh, saya aja kadang kewalahan cuma ngurus diri sendiri, ujarnya sambil tertawa kecil. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah menilai. Aku merasa sangat biasa, sangat haus di hadapannya yang begitu glowing. Percakapan berlanjut dengan paksa, dengan Bu RT yang tak henti-hentinya memuji Alika. Anaknya Pak Bambang ini jago banget cari proyek. Katanya mau bikin event besar di hotel itu loh. Fatma, pasti lagi meeting sana-sini sama klien penting. Betul, Bu. Besok malah ada meeting di Hotel X sama tim dari Surabaya, sahut Alika, lalu matanya kembali menatapku.
Kadang ketemu juga sama Mas Bagas di meeting-meeting kayak gitu. Terakhir kami ketemu di Bandung, ya? Atau di Surabaya? Lupa. Soalnya meetingnya back to back. Aku tahu dia sedang menguji air. Menyebut Hotel X, tempat mereka berkencan. Menyebut Bandung, alibi Bagas. Dia ingin melihat reaksiku. Aku tersenyum tipis, berusaha tampak polos. Iya, Bagas memang sibuk. Kadang sampai lupa telepon rumah. Tapi alhamdulillah, selalu berusaha pulang tepat waktu. Aku sengaja memasukkan elemen pulang, menegaskan bahwa Bagas punya rumah dan keluarga yang menunggu. Senyum Alika tetap terpampang, tapi matanya sedikit menyempit. Pasti dong, keluarga kan nomor satu. Mas Bagas tipe suami keluarga banget. Ya, selalu bilang, nanti aku harus cepat pulang. Loh, Alik. Fatma sama Naila nungguin. Kutukan di balik pujian. Dia sedang memamerkan kedekatannya. Dia memanggilnya Alik. Dan dia tahu nama Naila. Betapa intimnya mereka sampai dia membagikan detail kecil seperti itu. Aku izin dulu ya, mau nemenin Naila. Kataku, mencari pelarian. Aku tak sanggup lagi. Setiap detik di dekatnya terasa seperti siksaan. Oh, Naila. Oh, Naila. Manis banget anaknya. Ya, saya lihat foto di meja kerja Mas Bagas. Kata Alika lagi, menahan kepergianku. Mirip banget sama Mbak Fatma. Aku hanya mengangguk, lalu berbalik. Langkahku terasa berat. Kutemukan Naila, peluk erat tubuh kecilnya, menghirup aroma bayi yang masih melekat padanya, berusaha menenangkan gemuruh di dada. Sepanjang acara, aku merasakan pandangannya. Alika sesekali melirik ke arahku, selalu dengan senyum di wajah, sambil tetap menjadi pusat perhatian kelompok ibu-ibu muda lainnya. Dia bercerita tentang bisnis, tentang perjalanan, tentang kehidupan yang tampak begitu sempurna dan bebas. Dia adalah antitesis dari diriku. Saat acara hampir berakhir, aku melihat dia berbicara di telepon di teras balai. Ekspresinya berubah. Bukan lagi ekspresi sosial yang riang, tapi lebih intim. Agak manja. Dia tertawa pelan, membelakangi keramaian. Aku tak bisa mendengar apa yang dikatakannya, tapi tubuhnya yang sedikit miring, tangan yang memainkan ujung rambutnya, itu adalah bahasa tubuh seseorang yang sedang berbicara dengan kekasih. Lalu, tanpa kuduga, dia menoleh ke arahku. Pandangan kami kembali bertabrakan. Kali ini, tidak ada senyum di wajahnya. Hanya sebuah tatapan datar, dingin, yang penuh dengan pengukuran. Dia mengangkat alis sedikit, lalu memalingkan muka, melanjutkan pembicaraan teleponnya dengan suara yang semakin lembut. Di saat itulah aku menyadari sepenuhnya. Pertemuan ini bukanlah kebetulan. Dia tahu siapa aku. Dia sengaja hadir di arisan RT ini. Dia ingin melihat wajah istrinya. Dan mungkin, dia ingin kulihat dirinya. Lebih muda, lebih sukses, lebih menarik. Sebagai sebuah peringatan halus. Pulang ke rumah, sementara Naila sudah tertidur lelah, aku duduk di dapur yang gelap. Pertemuan tadi menghantui pikiranku. Kecantikannya, kepercayaan dirinya, caranya memainkan kata-kata, semua itu sangat mengintimidasi. Tapi ada satu hal yang juga kusadari dari pertemuan itu. Di balik senyuman dan pesonanya, di balik tatapan tantangannya, ada ketidakamanan. Kenapa dia perlu datang? Kenapa dia perlu menyebut-nyebut Bagas dan menguji reaksiku? Kenapa dia perlu memamerkan kedekatannya? Karena dia juga merasa terancam. Dia ingin status. Dan selama aku masih ada, status itu tidak akan dia dapatkan. Aku tidak lagi hanya menghadapi sebuah rahasia. Aku menghadapi seorang wanita yang dengan sengaja melangkah ke dalam wilayahku, baik secara digital maupun fisik. Dia bukan lagi hantu di balik layar. Dia adalah tetanggaku. Dan pertempuran yang tadinya terjadi di dunia maya dan di hati, kini telah berpindah ke dunia nyata, tepat di depan pintu rumahku. Rasa takut dan rendah diri berubah menjadi tekad yang membatu. Jika dia ingin bermain api, aku akan tunjukkan bahwa seorang ibu yang melindungi sarangnya bisa memiliki cakar yang lebih tajam dari yang dia kira. Pertemuan tak terduga ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Malam itu, setelah Naila terlelap, suasana di rumah seperti ruang hampa udara yang padat.
Bagas sibuk di depan laptop, pura-pura membuka dokumen pekerjaan. Tapi matanya sesekali melirik ponsel yang diletakkan terbalik di sampingnya. Aku tahu ritual itu. Aku dulu mengira itu adalah tuntutan pekerjaan. Sekarang, aku tahu itu adalah sinyal menunggu pesan dari dia. Api yang dipicu oleh pertemuan sore dengan Alika masih membara di dadaku. Rasa sakit, amarah, dan penghinaan yang kutahan sepanjang acara arisan kini mencari jalan keluar. Aku tak bisa lagi menelan semua ini sendirian. Aku perlu melihat reaksinya. Aku perlu memaksanya keluar dari zona nyaman kebohongannya. Dengan napas yang kubuat sedalam mungkin, aku berdiri dari sofa, berjalan ke meja kerjanya. Aku tidak membawa apa-apa. Tapi di sakurok rumahku, terselip liontin huruf A, itu, dingin menyentuh kulit pahaku. Mas, panggilku, suaraku datar. Dia menoleh, ekspresi netral. Ya, MA? Butuh apa? Aku nemu sesuatu di kamar tadi siang, saat aku bersih-bersih lebih dalam. Ujarku, menatap matanya tanpa berkedip. Dia sedikit tegang, tapi berusaha santai. Oh, apa itu? Kon lama lagi? Bukan. Aku mengeluarkan liontin emas kecil itu dari sakuku, menggantungkannya di antara jariku di hadapan wajahnya. Ini, aku nemu di sela-sela lemari pakaianmu. Wajah Bagas berubah dengan cepat. Darah seolah tersedot dari kulitnya, meninggalkan warna pucat yang jelas bahkan dalam cahaya lampu belajar yang hangat. Matanya membelalak, terpaku pada liontin yang berayun-ayun lembut. Ada kepanikan yang nyata, primitif, di dalamnya sebelum ia berhasil menutupinya dengan cepat. Liontin, itu. Gagapnya. Dia berdiri dari kursinya. Itu. Dari mana ya? Bukan punyaku. Aku tahu bukan punyamu, kataku, masih dengan suara datar. Ini buat wanita. Lihat, ada inisialnya. Kubalikan liontin itu agar ia melihat ukiran. Ah, itu. Ini milik siapa, Mas? Otaknya bekerja keras. Aku bisa hampir mendengar roda gigi di kepalanya berderit berputar mencari alibi. Oh, itu, hadiah. Iya, hadiah. Dulu aku mau beliin buat kamu, tapi pas lihat modelnya, kok kayaknya kurang cocok sama kamu. Terus aku lupa, keselip deh. Hadiah buat aku? Tanyaku, menaikkan satu alis. Tapi inisialnya, A, Mas. Namaku Fatma. F. Dia terperangah, seperti baru menyadari hal itu. A, itu. Artinya, Anggun. Iya, kan kamu Anggun. Aku maksudnya gitu. Atau, Afifah. Nama Arab MU kan Afifah. A. Dia hampir tersedak dengan penjelasannya sendiri. Jadi, kamu beli liontin buat istri kamu, dengan inisial yang bukan nama depannya. Lalu karena kurang cocok, kamu sembunyikan di lemari sampai lupa. Tanyaku, menusuk dengan setiap kata. Bukannya dikembalikan atau ditukar. Ya, aku sibuk. Lupa, MA. Beneran, katanya. Tangannya mulai berkeringat. Ia mengusapnya di celana panjangnya. Liontin ini mereknya cukup mahal. Mas, bukannya kamu bilang kartu kreditmu lagi penuh? Kok bisa beli ini? Aku tak memberinya waktu bernapas. Itu, belinya lama, MA. Sebelum kartu kredit penuh. Napasnya mulai berat. Aku mengangguk perlahan, berpura-pura mempertimbangkan. Lalu, dengan tenang yang menakutkan, aku berkata, aneh ya, Mas. Tadi sore di arisan, aku ketemu sama Alika. Tetangga baru kita. Marketing itu loh. Dia pakai liontin yang persis seperti ini. Aku perhatikan setiap otot di wajahnya berkedut. Pas aku bilang aku juga nemu liontin mirip, dia cuma senyum-senyum aja bilang, wah, kebetulan banget, Mbak. Kebohon itu pecah. Bagas tak bisa lagi berdiri. Dia merosot ke kursinya, wajah tertanam di telapak tangan. Suara gemuruh kecil keluar dari mulutnya. Aku tak bergerak. Biarkan dia tenggelam dalam ketidaknyamanannya sendiri. Fatma. Suaranya parau, teredam oleh tangannya. Aku di sini, Mas.
Aku masih mau dengar penjelasanmu. Karena cerita hadiah yang kurang cocok dan terlupa itu. Aku berhenti, lalu melanjutkan dengan suara berbisik, sangat tidak masuk akal. Dia mengangkat wajah. Matanya merah, tapi aku tak tahu apakah itu air mata penyesalan atau ketakutan. Aku salah, Ma. 3 kata itu menggantung di udara. Pengakuan pertama. Tapi itu belum cukup. Salah bagaimana? Desakku. Bukan seperti yang kamu pikir, katanya tiba-tiba, bangkit dari kursi, mendekatiku. Aku mundur selangkah. Alika itu, dia memang agak nempel ke aku. Sebagai klien, aku cuma bersikap profesional. Mungkin dia salah tangkap. Liontin itu, mungkin dia selipin di tas atau jaket aku tanpa sepengetahuan aku. Coba pikir, Ma, masa aku segitu bodohnya ninggalin barang bukti gitu di rumah? Sekarang dia berbalik menyerang, mencoba menjadikanku pihak yang irasional. Gaslighting. Aku sudah menduga ini. Jadi, ini salah Alika yang nempel dan salah tangkap, lalu menyelipkan liontin mahal ke dalam barangmu. Tanyaku dingin. Dan struk belanja di butik mewah yang tanggalnya sama dengan tiket parkir hotel. Itu juga dia yang selipin? Dan koper berisi baju wanita di bawah tempat tidur kita. Itu juga ulahnya. Sekali lagi, wajahnya pucat pasi. Dia tak menyangka aku sudah menggali sedalam itu. Kamu mengobrak-abrik barangku. Suaranya berubah, terdengar tersinggung. Aku membersihkan kamar kita, Mas, dan menemukan koper yang bukan milik kita. Jawabku, menekankan kata, kita. Jadi, mari kita luruskan. Kamu bilang semua ini salah sangka dan Alika yang terlalu agresif. Begitu. Dia terdiam, melihat bahwa jalur itu sudah buntu. Lalu, ekspresinya berubah lagi, menjadi memelas. Fatma, sayang, aku sedang dalam tekanan. Pekerjaan, tanggung jawab, aku cuma butuh pelarian. Itu tidak berarti apa-apa. Aku cuma butuh seseorang untuk diajak bicara yang mengerti tekanan kerjaku. Dia ada di sana, tapi tidak lebih dari itu. Aku bersumpah. Pelarian, ucapku, mengulangi kata itu dengan rasa pahit. Jadi, rumah ini, aku, Naila, kami adalah penjara yang membuatmu butuh pelarian? Bukan. Jangan dipelintir. Kamu dan Naila adalah segalanya bagiku. Teriaknya, sekarang dengan air mata yang benar-benar mengalir. Aku bodoh. Aku lemah. Itu cuma kesalahan sesaat. Fatma, coba lihat. Selama ini aku kan suami yang baik. Aku pulang tepat waktu. Aku penuhi semua kebutuhan kita. Aku sayang sama Naila. Sekarang dia memainkan kartu suami baik. Menghitung semua jasanya, seolah pengkhianatan bisa diimbangi dengan pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu dari mana, Mas? Tanyaku. Suaraku naik untuk pertama kalinya malam itu. Dari meeting palsu? Dari kencan di hotel? Apanya yang tepat waktu? Waktumu untuk berbohong. Pertengkaran itu meledak. Dia membanting kursi. Aku menangis, tapi bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kemarahan yang meluap. Dia berteriak tentang betapa aku tak pernah mengerti tekanan kerjanya. Aku berteriak tentang pengkhianatan dan penghinaan. Suara kami memecah kesunyian rumah, dan aku khawatir Naila terbangun. Akhirnya, setelah energi kami terkuras, kami berdiri saling berhadapan di ruang keluarga yang berantakan karena emosi. Napas sama-sama tersengal. Fatma, katanya, dengan suara yang tiba-tiba sangat lelah. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Beri aku kesempatan. Aku akan putus semua hubungan dengan dia. Aku akan blokir nomornya. Aku akan fokus ke keluarga. Demi Naila, kita bisa mulai lagi. Itu yang kutunggu. Permohonan maaf. Janji perubahan. Tapi setelah semua yang kulihat, setelah semua bukti dan kebohongan bertumpuk, kata-kata itu kosong. Aku tidak bisa mempercayaimu, Bagas. Ucapku, menyebut namanya langsung, sesuatu yang jarang kulakukan. Kamu berbohong kepadaku, berulang kali. Kamu merendahkanku di belakangku.
Kamu menyembunyikan koper itu di bawah ranjang kita. Bagaimana aku bisa percaya kata-katamu sekarang? Dia terdiam. Ia tahu kekalahannya. Ia meraih tanganku, tapi aku menariknya kembali. Tolong, Ma. Untuk Naila, pinta terakhirnya. Untuk Naila, itu senjatanya. Dan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku ragu. Kamu punya satu kesempatan. Akhirnya kukatakan, suara lirih. Tunjukkan. Putuskan semua komunikasi dengannya. Sekarang juga, di depan aku. Dan koper serta segala isinya harus hilang dari rumah ini besok. Kamu pindah ke kamar tidur sebelah. Kita butuh waktu. Wajahnya berbinar sedikit, melihat celah. Ya, apa saja. Aku lakukan. Dia segera mengambil ponselnya, membuka aplikasi, dan dengan tangannya yang gemetar, memblokir nomor Alika. Tapi aku tahu, masih ada aplikasi rahasia. Aku diam saja. Konfrontasi pertama ini berakhir bukan dengan kejelasan, tapi dengan gencatan senjata yang rapuh. Aku mendapat pengakuan, walau setengah-setengah dan disertai penyangkalan. Dia mendapat kesempatan, walau dengan syarat. Malam itu, aku tidur sendiri di kamar kami, memeluk guling erat-erat. Bagas tidur di kamar tamu. Aku mendengar suara isaknya dari balik pintu. Tapi aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah, kosong, dan curiga. Blokir satu nomor tidak menyelesaikan apa-apa. Aku tahu ini belum berakhir. Pengakuan, kesalahan sesaat, dan hanya pelarian, tidak cocok dengan koper penuh baju dan percakapan mesra yang kulihat. Ini baru babak pertama. Dan aku yakin, Bagas, dan mungkin Alika, akan segera membuat langkah berikutnya. Tapi kali ini, aku akan lebih siap. Aku sudah menunjukkan taringku. Dan mereka sekarang tahu, Fatma yang polos dan penurut itu sudah pergi. Yang tersisa adalah seorang perempuan yang terluka, marah, dan tidak akan mudah dibohongi lagi. Gencatan senjata itu hanya bertahan 2 hari. 2 hari di mana rumah kami berubah menjadi panggung sandiwara yang kaku. Bagas berusaha ekstra. Pulang lebih awal, membawa jajanan untuk Naila, bahkan membantu mencuci piring. Tapi setiap senyumnya, setiap sentuhannya, terasa seperti aksi yang dipaksakan dalam sebuah drama yang salah. Aku membalasnya dengan sikap dingin yang formal, hanya berkomunikasi seperlunya tentang Naila atau urusan rumah. Yang tak berubah adalah tatapannya yang sering kosong. Dan kemanapun dia pergi, ponselnya selalu menempel seperti ekstra limbah. Aku tahu blokiran di WhatsApp hanyalah sandiwara. Aplikasi Savenote yang masih ada di ponselnya adalah saluran mereka yang sebenarnya. Aku butuh bukti yang lebih konkret, lebih tak terbantahkan, sebelum aku bisa memutuskan langkah selanjutnya. Hari ketiga, saat Bagas sedang mandi, aku kembali menyelinap ke tas kerjanya. Ponselnya lagi-lagi ada di sana, mungkin karena dia lupa atau merasa aman setelah konfrontasi. Kali ini, aku lebih cepat dan lebih berani. Aku langsung membuka aplikasi Savenote dengan password yang sama. Dan di sana, pesan-pesan baru. Alika, kamu beneran blokir aku? Serius? Setelah semua ini, Alia, aku tunggu di tempat biasa. Jam 8. Kamu dateng, atau aku yang ke rumah kamu. Pilihan ada di kamu. Alia, jangan bikin aku jadi musuh. Bagas. Kamu tahu aku bisa. Pesan-pesan itu berjarak beberapa jam, dan belum ada balasan dari Bagas. Ancaman Alika semakin jelas dan berani. Aku yang ke rumah kamu. Kalimat itu membuat darahku mendidih sekaligus membeku. Bagas keluar dari kamar mandi, rambut masih basah. Aku sudah duduk di sofa, pura-pura membaca buku. Ponselnya ku kembalikan. Besok aku harus ke kantor lagi. Meeting penting sama klien dari luar kota, katanya sambil merapikan dasi di depan cermin. Meeting di mana? Tanyaku tanpa mengangkat pandang dari buku. Di kantor aja, jawabnya, sedikit gugup. Jam berapa? Sore, habis maghrib mungkin. Tapi kamu jangan tungguin makan malam. Habis maghrib, jam 8. Tempat biasa. Semuanya cocok. Aku mengangguk perlahan. Baik, hati-hati di jalan. Aku tidak menahan atau mempertanyakan.
biarkan dia pergi. Karena sore itu, aku sudah membuat keputusan sulit. Aku harus tahu kebenaran sepenuhnya, sekalipun kebenaran itu akan menghancurkanku lebih dalam. Dan untuk itu, aku membutuhkan bantuan. Reza, ucapku saat menelepon adikku di sore hari. Suara bergetar meski sudah kukendalikan. Aku butuh bantuan. Besok. Ada apa, Mbak? Bagas sakit. Suara Reza penuh kewaspadaan. Lebih buruk dari itu, jawabku, lalu dengan suara lirih yang terpotong-potong, aku menceritakan semuanya. Koper, Alika, aplikasi rahasia, dan ancaman terbarunya. Dia ada meeting besok sore. Tapi aku yakin dia ketemu Alika. Aku ingin kamu ikut dia. Lihat di mana, dan, kalau bisa, ambil foto atau video sebagai bukti. Diam panjang di seberang telepon. Mbak, kamu yakin? Ini bisa meledak. Kamu siap melihatnya langsung? Aku sudah melihat cukup banyak di ponselnya, Res. Tapi dia selalu punya alibi. Aku butuh bukti yang tak bisa dia bantah. Untuk keputusan selanjutnya. Suaraku hampir tercekat. Tolong. Oke, jawab Reza tegas. Aku bawa motor dan kamera poketku. Tinggal kasih tahu detail mobil dan ciri-cirinya. Dia gak akan nyangka. Rasa bersalah menggerogoti hatiku. Memperkeruh adikku dalam masalah rumah tanggaku. Tapi aku sudah kehabisan pilihan. Aku sendirian, dan Alika sudah mengancam akan datang ke rumah. Esok harinya, atmosfer tegang masih sama. Bagas pamit pergi sekitar jam 5 sore. Dengan alasan mau ke kantor dulu sebelum meeting. Aku mengangguk, mencium Naila, dan berbisik pada Reza yang sudah parkir di ujung jalan dengan motornya. Langsung telepon aku kalau ada sesuatu. Pesanku, tenang, Mbak. Jaga Naila dan diri kamu sendiri. Setelah mereka pergi, jam-jam berikutnya adalah siksaan. Aku berusaha bermain dengan Naila, tapi pikiranku melayang ke Reza, ke Bagas, ke Alika. Setiap dering telepon membuatku kaget. Aku membayangkan skenario terburuk, terjadi keributan, Reza terluka, atau aku melihat bukti visual yang tak bisa lagi kusangkal. Tepat pukul 8 malam, teleponku bergetar. Reza, Mbak, suaranya berbisik, tegang. Mereka di sini, di cafe rooftop Hotel X. Bukan meeting kantor. Mereka berdua doang. Lagi mesra banget. Aku di luar, bisa lihat dari balik kaca. Dadaku sesak. Kamu bisa rekam. Sedang, tapi agak jauh. Tunggu sebentar. Aku mendengar suara gesekan dan hembusan napas. Lalu, beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, Reza mengirimkan sebuah video ke WhatsAppku. Jari gemetar, kubuka video itu. Kualitasnya agak buram karena diambil dari jauh dan melalui kaca. Tapi cukup jelas. Di sebuah sudut romantis cafe rooftop dengan lampu temaram, duduk Bagas dan Alika. Mereka bukan duduk berseberangan, tetapi di sofa yang sama, sangat berdekatan. Alika memakai gaun yang aku kenal, salah satu dari koper itu. Bagas sedang berbicara, lalu tawa Alika terdengar samar. Kemudian, terjadi sesuatu yang membuatku ingin memuntahkan isi perutku. Alika mengambil sendok kecil dari dessertnya, menyuapi Bagas. Bukan sekadar menyuap, tapi dengan gerakan lambat, menggoda. Bagas menerimanya, sambil menatap mata Alika dengan tatapan yang lembut. Tatapan yang dulu ia berikan padaku. Setelah itu, Alika menyandarkan kepalanya di pundak Bagas, dan tangan Bagas secara natural merangkul pundaknya, jarinya menelusuri lengan Alika. Itu bukan rapat bisnis. Itu bukan hanya pelarian, atau teman curhat. Itu adalah kencan romantis pasangan yang sedang jatuh cinta. Video itu berdurasi 30 detik. Tapi 30 detik itu sudah lebih dari cukup. Aku menutup telepon, tubuhku lemas bersandar di dinding dapur. Tidak ada lagi air mata. Hanya ada kenyataan pahit yang sekarang terpampang nyata. Pengakuan, kesalahan sesaatnya adalah kebohongan lagi. Dia masih menjalin hubungan. Bahkan setelah konfrontasi, bahkan setelah janjinya. Beberapa saat kemudian, telepon Reza lagi. Mereka keluar, Mbak. Masuk lift. Kayaknya mau ke
Kamar. Suaranya berat. Mau aku tungguin lagi? Tidak, jawabku cepat. Suara parau. Pulang saja, Res. Terima kasih. Cukup, buktinya sudah cukup. Aku menggantungkan telepon. Keputusan sulit yang telah kurencanakan kini berbuah menjadi realitas yang tak terbantahkan. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Di depan mataku, video itu berputar terus-menerus. Aku harus membuat keputusan yang lebih besar sekarang. Apakah aku akan menyerah, mengusir Bagas, dan memulai proses perceraian yang pasti akan menyakitkan untuk Naila? Atau aku akan bertahan, dengan harapan palsu bahwa dia akan berubah? Tapi, bisakah hidupku kembali seperti semula setelah ini? Bisakah aku memandangnya setiap pagi tanpa membayangkan tangannya merangkul wanita lain? Bisakah aku tidur di ranjang yang sama, sementara di bawahnya pernah tersimpan koper rahasia berisi pakaian wanita yang kini dipakai oleh selingkuhannya? Suara langkah di teras. Kunci berputar. Bagas pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dia masuk, wajah sedikit merah mungkin karena anggur, tetapi berusaha tampak biasa. Aku pulang. Meetingnya lama. Aku masih duduk di lantai dapur. Lampu tidak dinyalakan. Dia kelihatan terkejut melihatku di sana. Kamu kenapa? Kok duduk di lantai? Naila sudah tidur. Aku menatapnya. Tatapanku mungkin hampa, atau penuh dengan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Meetingnya berhasil, Mas? Tanyaku, suara datar. Ya, lumayan. Kliennya agak banyak tuntutan, tapi bisa diatasi. Dia meletakkan tasnya. Aku dapat video menarik tadi malam. Ucapku perlahan, sambil berdiri. Kuambil ponselku, membuka video dari Reza, dan memutarnya tanpa memberikannya. Suara dari video itu memenuhi kesunyian dapur. Dari perubahan ekspresi di wajah Bagas, aku tahu dia mengenali suara dan tempat itu. Wajahnya pucat kembali, mata membelalak. Fatma, itu bisa dijelaskan. Gagapnya, mundur selangkah. Jelaskan apa? Tanyaku, kini suaraku keras, penuh dengan semua rasa sakit yang tertahan. Jelaskan bahwa kamu disuapi dessert oleh klien? Jelaskan bahwa kamu merangkul pundak klien karena dia kedinginan? Jelaskan bahwa meeting kantor malah dilakukan di kamar hotel. Kamu suruh orang mengikutiku, teriaknya, sekarang dengan nada marah, berusaha mengalihkan kesalahan. Aku suruh orang mengikuti suamiku yang berbohong. Teriakku balik, suara serak. Kamu pikir aku idiot, Bagas? Kamu pikir dengan blokiran palsu dan air mata buaya, semua selesai? Lihat nih. Aku hampir menyodorkan ponsel ke wajahnya. Ini baru bukti. Masih ada koper, masih ada chat, masih ada ancaman pacarmu yang mau datang ke sini. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Dia terdiam, terkalahkan. Segala alibi dan pembelaannya telah habis. Aku minta kamu keluar, ucapku, tiba-tiba tenang, tapi setiap kata bergetar. Malam ini, ambil barang-barangmu yang penting. Kamu tidak bisa tidur di sini lagi. Fatma, jangan, demi Naila. Jangan sebut-sebut Naila, potongku. Air mata akhirnya meledak, tapi kali ini adalah air mata kemarahan yang murni. Kalau kamu benar-benar memikirkan Naila, kamu tidak akan melakukan ini. Kamu tidak akan menyimpan koper itu di bawah tempat tidurnya. Kamu tidak akan membiarkan wanita lain mengancam akan datang ke rumah yang ditempati anakmu. Keluar. Teriakanku mungkin terdengar sampai ke rumah tetangga. Bagas terlihat shock. Tak pernah melihatku seperti ini. Diam-diam saja. Mbak, jangan berisik, pintanya. Takut. Kenapa? Takut ketahuan? Takut tetangga tahu suami yang baik itu sebenarnya penipu? Takut Alika yang kamu puja-puja tahu istrimu ternyata bisa berteriak? Aku mendekatinya. Aku sudah diam terlalu lama. Sekarang, keluar. Dia melihat ketegasan di mataku. Perlahan, dengan bahu yang tertunduk, dia berjalan ke kamar, mengambil sebuah tas kecil dan mengisinya dengan beberapa pakaian. Saat dia hendak keluar dari kamar, aku berkata lagi, dan bawa serta koper sampahmu itu. Aku tidak mau melihatnya lagi di rumah ini.
Dia membeku, lalu membungkuk, mengambil koper abu-abu itu dari bawah ranjang. Dia berjalan melewatiku, menuju pintu. Di ambang pintu, dia menoleh. "Fatma, aku." "Pergi," ucapku, memalingkan muka. "Kita akan bicara soal Naila dan hal lain nanti, setelah aku tenang. Tapi untuk sekarang, jangan ada hubungna. Jangan telepon. Jangan datang." Pintu tertutup perlahan. Suara mesin mobilnya menyala, lalu menjauh. Aku terjatuh lagi di lantai. Kali ini tubuh menggigil tak terkendali. Keputusan sulit itu telah kujalani. Aku mengusir suamiku sendiri dari rumah. Rasanya seperti memotong sebagian dari diriku sendiri. Tapi di balik kesakitan yang luar biasa itu, ada sedikit kelegaan. Kebohongan itu telah berhenti. Sandiwaranya telah berakhir. Sekarang, yang tersisa adalah kekacauan yang nyata. Dan dari kekacauan inilah, entah bagaimana, aku harus membangun kembali hidupku dan hidup Naila. Keputusan sulit telah dibuat. Perang mungkin sudah mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang gelap dan tidak pasti. Dan aku harus kuat, karena di kamar sebelah, ada seorang anak kecil yang masih polos, yang dunianya baru saja porak-poranda tanpa dia sadari. Ketiadaan Bagas di rumah justru membawa kedamaian yang pahit. Tidur malam tanpa harus mendengar napasnya atau waspada terhadap getar ponselnya memberiku ruang bernapas. Namun, kedamaian itu rapuh, dibayangi kehampaan dan pertanyaan tentang masa depan. 3 hari setelah pengusirannya, dia mengirim pesan singkat. "Bolehkah aku menelepon Naila malam ini?" Aku mengizinkan, dengan syarat hanya membahas Naila. Suaranya di telepon terdengar berat, penuh penyesalan yang mungkin saja palsu. Sementara itu, pikiran dan tenagaku dialihkan untuk membuktikan apa yang kini menjadi kecurigaan terbesarku, bahwa Alika bukanlah yang pertama. Pola kebohongannya yang terstruktur, kemudahannya berselingkuh, itu semua terasa seperti kebiasaan, bukan kesalahan satu kali. Bagaimana cara membuktikan masa lalu yang sengaja dia kubur? Suatu sore, saat Naila tidur siang, aku kembali membuka laptop. Aku memutuskan untuk menyelidiki bukan Bagas, tetapi jejak digitalnya dari masa lalu, sebelum pernikahan kami. Kami bertemu di kampus, tapi pekerjaan pertamanya di sebuah firma arsitektur terkenal terjadi sebelum kami menikah. Aku mulai dengan mencari nama firma itu dan mencoba mengingat nama-nama rekan kerjanya dulu. Ada satu nama yang muncul di benakku, Ranti. Seorang desainer interior yang dulu cukup dekat dengan Bagas, sering disebut-sebut dalam ceritanya. Setelah Bagas pindah ke firma sekarang, mereka tidak lagi berhubungan. Atau begitu yang kukira. Dengan sedikit usaha dan bantuan fitur, orang yang mungkin kamu kenal, di media sosial, aku menemukan profil Ranti. Dia masih di industri yang sama, kini memiliki usaha sendiri. Profilnya terbuka. Aku mulai melihat foto-fotonya. Kebanyakan proyek pekerjaan. Lalu, aku menemukan sebuah album bertajuk Throwback Project 2014. Tahun 2014. Tahun sebelum kami menikah. Saat kami sudah bertunangan. Jari-jariku membeku di atas trackpad. Dalam album itu, ada banyak foto tim proyek. Dan di beberapa foto, ada Bagas dan Ranti. Mereka terlihat sangat akrab. Bukan sekadar rekan kerja. Dalam satu foto, mereka berdiri sangat berdekatan di sebuah site proyek, senyum lebar, tangan Ranti dengan natural berada di punggung Bagas. Dalam foto lain, di sebuah acara kantor, mereka duduk bersebelahan, dan Ranti sedang menertawakan sesuatu yang dikatakan Bagas, dengan ekspresi yang mesra. Tapi ini masih ambigu. Bisa diartikan sebagai keakraban rekan kerja. Namun, naluriku berkata lain. Aku mencari lebih dalam. Di kolom komentar salah satu foto throwback itu, ada komentar dari seorang teman mereka yang kini sudah tidak ada di daftar pertemanan Bagas. Komentarnya sederhana. "Wih, mas-mas yang dulu galak sama yang cewek, akhirnya happy ending juga ya? Tapi kok gak dilanjutin sih? Hihihi. Happy ending? Dilanjutin. Aku harus tahu. Ini terlalu menggoda." Setelah berhari-hari memberanikan diri, akhirnya aku memutuskan untuk mengirim pesan langsung ke Ranti melalui Instagram.
Aku membuat akun baru, tanpa identitas yang terhubung dengan Bagas. Halo, Mbak Ranti. Maaf mengganggu. Saya sedang melakukan riset kecil tentang jaringan profesional di industri arsitektur Jakarta era 2010-an, dan nama Mbak dan Mas Bagas A sering muncul sebagai duet yang produktif. Apakah boleh saya tahu, secara profesional, bagaimana dinamika kerja sama kalian dulu? Apakah ada konflik atau hal lain yang mengakhiri kolaborasi itu? Terima kasih banyak. Pesan yang aman, netral, dan berbuntut profesional. Aku tidak berharap banyak. Tapi keesokan harinya, ada balasan. Halo. Wah, throwback banget. Dulu dengan Mas Bagas memang sering satu tim. Dinamikanya, biasa saja sih, seperti tim lain. Tapi hubungan kerja kami berakhir karena ada faktor non-teknis. Lebih ke arah personal. Mungkin tidak relevan untuk riset Anda. Faktor non-teknis. Personal. Hatiku berdebar kencang. Aku membalas, "Oh, maaf kalau menyinggung. Tapi sebagai peneliti, faktor personal yang memengaruhi kolaborasi profesional justru menarik. Jika tidak keberatan, bisa dijelaskan sekilas? Ini benar-benar untuk keperluan akademis." Diam selama beberapa jam. Lalu, Ranti membalas panjang. Sebenarnya, dulu hubungan kami lebih dari sekadar rekan kerja. Tapi Mas Bagas waktu itu sudah punya komitmen lain, tunangan. Saya tidak ingin jadi pihak ketiga yang merusak. Akhirnya saya memutuskan keluar dari tim dan pindah proyek. Pekerjaan tetap jalan, tapi chemistry profesional kami sudah rusak. Saya rasa itu keputusan terbaik untuk semua pihak, meski berat. Saya harap dia bahagia dengan pilihannya. Tunangan. Itu aku. Ranti adalah wanita lain sebelum Alika. Dia mundur karena moralnya. Tapi Bagas? Dia terlibat hubungan dengan rekan kerjanya saat sudah bertunangan denganku. Pengkhianatan itu bukan dimulai setelah pernikahan. Ini pola. Sejak awal. Namun, penemuan ini belum seberapa. Kecurigaanku yang paling gelap adalah tentang apa yang terjadi selama pernikahan kami, sebelum Alika. Ada satu periode di mana Bagas sangat sering lembur saat mengerjakan proyek perumahan di Bogor, sekitar 2 tahun setelah Naila lahir. Aku ingat, karena saat itu Naila sering sakit dan aku merasa sangat kesepian. Aku mulai menggali lagi tagihan kartu kredit lama, yang fisiknya masih kusimpan dalam sebuah map. Aku menyortir dari tahun-tahun lalu. Dan di antara tumpukan kertas itu, aku menemukan sesuatu yang tidak kuperhatikan dulu, beberapa struk dari sebuah apotek di daerah Bogor. Bukan aneh jika dia membeli obat saat dinas. Tapi yang mencurigakan adalah itemnya, vitamin C, suplemen B kompleks, dan kotak CD gratis. Kotak CD? Di apotek? Aku googling nama apotek itu. Ternyata, itu adalah apotek yang berada dalam satu kompleks dengan sebuah hotel melati yang cukup terkenal di daerah tersebut. Lalu, aku ingat sesuatu. Dulu, Bagas pernah tidak sengaja menyebut nama seorang asisten manajer marketing dari developer kliennya di Bogor. Sebut saja Dina. Dia memujinya sekali atau 2 kali. Ceweknya energik banget, komunikasinya lancar. Katanya, aku tak pernah curiga. Sekarang, dengan data struk aneh dan nama yang teringat, aku mencari LinkedIn lagi, mencari Dina, dan nama developer di Bogor. Ketemu, Dina Marlina. Foto profil, wanita berkerudung, ramah. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi aku tak berhenti. Aku mencari di Facebook, dengan nama lengkap dan lokasi Bogor. Dan di Facebooklah aku menemukan harta karun yang tak disengaja. Dina tidak terlalu aktif, tapi ada foto-foto lama yang ditandai temannya. Di satu album foto, Project Closing Ceremony 2019, ada banyak foto. Dan di salah satu foto grup, ada Dina dan Bagas. Mereka tidak berdekatan. Tapi jika diperhatikan, di latar belakang foto yang sama, terlihat Dina sedang menatap ke arah Bagas dengan senyum kecil yang berbeda. Dan di komentar foto itu, dari akun teman Dina, itu Mas arsitek gantengnya lagi deketin lo ya, Din? Wing. Dina membalas dengan emotikon malu-malu dan kata, "Alah, doi kandah punya istri. Cuma temen kerja aja." "Cuma temen kerja aja,"
kalimat yang sama yang pasti diucapkan Bagas tentang Alika di awal. Tapi ini masih berupa dugaan. Aku perlu konfirmasi. Aku memberanikan diri lagi, kali ini dengan akun Facebook Dummy, mengirim pesan ke Dina. Mbak Dina, maaf mengganggu. Saya kenal sama Mas Bagas A. Dulu saya pernah magang di kantornya. Waktu itu saya dengar ada gosip kecil soal Mbak dan Mas Bagas waktu proyek di Bogor dulu. Saya sedang ada urusan dengan Mas Bagas, masalah tagihan proyek lama yang belum jelas, dan informasi ini mungkin bisa membantu negosiasi saya. Apa benar dulu kalian dekat? Mohon kejujurannya, ini penting. Pesan itu sengaja kuburamkan dan buat seolah ada kepentingan material. Beberapa hari berlalu tanpa jawaban. Aku hampir putus asa. Lalu, suatu malam, pesan balasan masuk. Ya Allah, gosip masa lalu masih ada yang ingat? Iya sih, dulu dekat. Dia yang ngejar. Saya waktu lagi kosong juga, jadi ya sempat dekat beberapa bulan. Tapi saya stop setelah tahu dia beneran serius sama keluarga. Dia bilang mau cerai, tapi ternyata cuma omong doang. Saya kapok main sama orang Mariet. Itu dulu. Sekarang saya sudah nikah dan punya anak. Tolong jangan sebar-sebar ya. Suami saya gak tahu. Pesan itu seperti pukulan beruntun. Dia yang ngejar. Beberapa bulan. Bilang mau cerai, polanya persis. Alika bukan yang pertama selama pernikahan. Ada Dina di Bogor. Dan sebelum Dina, mungkin ada Ranti di masa tunangan. Dan sebelum Ranti, aku bahkan tak mau membayangkan. Pengkhianatannya bukan sebuah kesalahan. Itu adalah kebiasaan. Sebuah pola yang ia ulang setiap kali merasa jenuh, stres, atau mungkin butuh validasi baru. Aku, sebagai istri, hanyalah base camp-nya yang stabil, sementara ia berkelana mencari petualangan. Rasa mual dan kemarahan berganti dengan rasa jijik yang mendalam. Aku telah berbagi hidup, tubuh, dan membangun keluarga dengan seorang lelaki yang memiliki moral yang begitu rendah dan konsisten dalam ketidaksetiaannya. Semua kenangan indah kami ternoda. Setiap saat ia bilang, "Aku cinta kamu." Setiap pelukan, setiap rencana masa depan, semuanya mungkin terjadi bersamaan dengan kebohongan dan perselingkuhan lain. Aku memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Sekarang, senyum Bagas di foto itu terlihat seperti topeng. Aku adalah istri yang setia, yang percaya, yang membangun rumah tangga dengan sepenuh hati. Tapi dia adalah suami yang dengan mudahnya membagi hati, perhatian, dan tubuhnya untuk wanita lain, berulang kali. Penemuan ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan dari sebuah kesalahan. Ini tentang menyelamatkan diriku dan Naila dari hubungan dengan seorang lelaki yang secara kronis tidak bisa setia. Seorang lelaki yang melihat pernikahan bukan sebagai ikatan suci, tetapi sebagai sebuah kemudahan yang bisa ia hianati kapanpun ia mau. Malam itu, setelah Naila tertidur, aku menatap langit-langit dengan mata yang kering. Kesedihan telah berubah menjadi penerimaan yang pahit. Aku telah mengusirnya karena Alika. Tapi sekarang aku tahu, mengizinkannya kembali, bahkan dengan terapi dan janji apapun, adalah kekalahan. Karena musuhnya bukan satu wanita. Musuhnya adalah karakternya sendiri. Dan karakter itu, seperti yang telah terbukti bertahun-tahun, tidak akan berubah. Pengkhianatan berganda ini adalah tamparan terakhir yang membuatku tersadar sepenuhnya. Aku tidak lagi berperang untuk merebut kembali suamiku. Aku berperang untuk membebaskan diriku dari lingkaran pengkhianatan yang tak akan pernah berakhir. Dan untuk itu, hanya ada satu jalan logis ke depan yang kini tampak sangat jelas, sekaligus sangat menakutkan: perceraian. Keputusan untuk bercerai bukanlah sebuah keputusan yang tiba-tiba jatuh dari langit. Itu adalah benih yang ditanam oleh penemuan koper, disirami oleh setiap kebohongan dan bukti perselingkuhan, dan kini telah bertunas menjadi pohon besar yang tak bisa lagi diabaikan setelah penemuan pengkhianatan bergandanya. Tapi pohon keputusan besar itu masih rapuh, goyah diterpa badai keraguan dan ketakutan. Aku butuh tanah yang kokoh untuk menahannya. Aku butuh dukungan. Selama ini, aku berusaha tampil kuat di depan siapapun, terutama Naila. Tapi beban yang kusendirikan ini mulai retak, mengancam akan menghancurkanku dari dalam. Pagi itu,
Setelah menghabiskan malam dengan mata terpejam dan pikiran berputar-putar, aku melihat wajahku yang pucat dan lingkar hitam yang dalam di cermin. Tidak bisa lagi, bisik hatiku. Aku tidak bisa melawan ini sendirian. Dengan tangan gemetar, kuhubungi ibuku. Begitu mendengar suaranya yang hangat di seberang telepon. Iya, nak? Ada apa? Segalanya meledak. Isak tangis yang selama ini kependam pecah menjadi ratapan yang tak terbendung. Mami, Mami. Itulah satu-satunya kata yang bisa kukeluarkan di antara terisak. Fatma, Fatma, sayang, kamu kenapa? Naila kenapa? Suara Mami panik. Bagas, dia selingkuh. Keluhku, sesenggukan. Bukan cuma sekali, Mi, berkali-kali. Aku usir dia dari rumah. Diam sejenak di seberang sana. Lalu, suara Mami yang tiba-tiba sangat tegas. Kamu di rumah? Naila sama kamu? Aku dan Reza berangkat sekarang. Jangan kemana-mana. 2 jam kemudian, Mami dan Reza sudah ada di ruang tamuku. Reza, adik lelakiku yang berbadan besar dan berwatak panas, wajahnya sudah merah padam bahkan sebelum mendengar ceritanya secara lengkap. Mami duduk di sampingku, memelukku erat, sementara dengan tenang yang mengejutkan, dia menyuruhku bercerita. Dan aku pun bercerita. Dari awal. Koper di bawah ranjang. Baju-baju dan kalung. Aplikasi rahasia dan ancaman Alika. Bukti video dari Reza. Sampai penemuan terakhir tentang Ranti dan Dina. Kuserahkan semua bukti. Cetakan chat, foto video, screenshot percakapan dengan Ranti dan Dina di hadapan mereka. Suasana di ruang tamu berubah. Udara terasa padat oleh amarah dan kekecewaan. Reza, yang selama ini memandang Bagas seperti kakak sendiri, kini menggenggam tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menyala. Bangsat, hardiknya, membanting tangannya ke sandaran sofa. Dia berani memperlakukan kakakku seperti ini. Selama ini aku anggap dia orang baik. Reza, tenang, tegur Mami. Tapi suaranya juga bergetar. Wajahnya yang biasanya ramah kini keruh oleh duka dan kemarahan. Dia memandangi bukti-bukti itu satu persatu, seperti mencerna setiap luka yang diterima putrinya. Saat melihat video Bagas dan Alika, sebuah embun muncul di sudut matanya. Dia datang kemari malam itu dengan wajah memelas, minta maaf, bilang cuma sekali dan akan berubah. Ucap Mami, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kita semua tertipu. Aku mau cari dia sekarang. Geram Reza, berdiri. Aku mau tonjok muka munafik itu. Biar dia ingat seumur hidup. Reza, jangan. Pegang Mami lengannya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah bisa berbahaya untukmu. Kita harus berpikir jernih. Tapi, Mi, lihat Mbak Fatma. Lihat apa yang dia lakukan. Teriak Reza. Suaranya penuh emosi. Aku tahu. Aku lebih marah dari kamu. Tapi kita harus membantu Fatma, bukan membuat masalah baru. Mami menoleh padaku, tangannya yang hangat mengusap punggungku. Nak, kamu sudah mengambil langkah yang benar dengan mengusirnya. Sekarang, apa yang kamu inginkan? Aku menarik napas dalam. Pertanyaan itu besar. Aku ingin cerai, Mi. Aku tidak bisa lagi. Setiap kali aku memandangnya, yang aku lihat adalah kebohongan. Aku tidak bisa mempercayainya lagi. Dan untuk Naila, aku tidak ingin dia dibesarkan dalam lingkungan di mana ayahnya tidak menghormati ibunya. Mami mengangguk pelan, matanya penuh dukungan dan rasa sakit. Jika itu keputusanmu, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi ini akan sulit, Fatma. Hukumnya, urusan harta, hak asuh Naila, tekanan sosial. Apakah kamu siap? Aku tidak tahu, Mi, jawabku jujur. Air mata mengalir lagi. Tapi aku lebih takut tetap bersama dia. Aku lebih takut Naila belajar bahwa memperlakukan perempuan seperti itu adalah hal yang normal. Bagus, bisik Mami, memelukku. Kamu sudah berpikir dengan kepala yang jernih. Kamu kuat, nak. Lebih kuat dari yang kamu kira. Reza, yang sudah sedikit tenang, duduk kembali.
Baik, kalau begitu kita hadapi. Tapi jangan sendirian, Mbak. Kita lawan dia bersama. Aku akan temani kamu setiap kali perlu ketemu dia atau urus hukum. Mami dan aku akan jadi saksi atas semua ini. Dukungan mereka seperti oksigen yang kuhirup setelah sekian lama tenggelam. Rasanya, beban yang kusendirikan selama berminggu-minggu tiba-tiba terbagi 3. Aku tidak lagi sendiri. Mami segera mengambil alih peran praktis. Pertama, kita harus mengamankan aset dan bukti. Reza, bantu kakakmu urus pemisahan rekening bersama. Cek semua dokumen rumah dan mobil. Simpan semua bukti digital di beberapa tempat. Beri kami salinannya. Kedua, kita cari pengacara keluarga yang baik. Aku punya kenalan. Ketiga, untuk Naila, kita harus jelaskan dengan cara yang tepat. Mendengar nama Naila, hatiku seperti dicengkeram. Bagaimana aku harus bilang padanya? Mi, dia masih kecil. Kita akan katakan yang benar, dengan bahasa yang bisa dia pahami, ujar Mami lembut. Bahwa ayah dan ibu tidak bisa tinggal bersama lagi, tapi ayah dan ibu tetap menyayangi Naila lebih dari apapun. Itu yang penting. Sepanjang hari itu, mereka berdua membantuku mengatur kekacauan. Reza membantu membackup semua data dan mulai meneliti prosedur perceraian. Mami memasak, membersihkan rumah, dan menjaga Naila, memberikanku waktu untuk sekadar duduk dan memulihkan diri. Saat makan malam, Naila bertanya, "Oma, kenapa Mama menangis terus?" Mami dengan bijak menjawab, "Mama sedang sedih, sayang. Tapi Oma dan Om Reza ada di sini. Nanti kita ajak Mama jalan-jalan, ya." Melihat keluargaku mengelilingiku, bersatu melindungiku, aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku mendefinisikan keluarga sebagai aku, Bagas, dan Naila. Ternyata, keluarga sejatiku adalah orang-orang yang tidak pergi saat badai datang, yang marah karena melihatku terluka, dan yang siap berjuang bersamaku. Malam itu, setelah Naila tertidur dan Reza pulang dengan janji akan kembali besok, Mami menemaniku di kamar. "Kamu tahu, dulu waktu menikahkan kamu dengan Bagas, aku dan bapakmu melihat dia baik, bertanggung jawab," ucap Mami, suaranya bergetar. "Kami minta maaf telah salah menilai." "Bukan salah Mami," bisikku. "Dia yang pandai bersandiwara. Tapi kami sebagai orang tua seharusnya lebih bisa melindungimu," jawab Mami, memegang tanganku. "Sekarang, biar kami yang lakukan. Kamu fokus untuk sembuh, dan untuk Naila. Urusan berantem dengan Bagas dan pengacaranya, serahkan pada kami dan Reza." Air mata menetes lagi, tapi kali ini air mata kelegaan. Aku bersandar di bahu Mami, seperti saat masih kecil. Dukungan keluarga bukan sekadar kata-kata. Itu adalah tindakan nyata. Itu adalah Reza yang mengendalikan amarahnya demi membantuku secara hukum. Itu adalah Mami yang mengambil alih tugas rumah tangga dan menjaga Naila. Itu adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan jatuh sendirian. Sebelum tidur, aku memandangi ponselku. Ada pesan dari Bagas. "Fatma, tolong kita bicara. Aku benar-benar berubah. Jangan hancurkan keluarga kita." Dulu, pesan seperti itu akan membuatku goyah, penuh keraguan. Tapi malam ini, setelah merasakan kekuatan dukungan dari keluargaku, aku melihat pesan itu dengan jelas. Itu adalah manipulasi lagi. Ancaman halus bahwa aku yang akan menghancurkan keluarga. Dengan ketenangan baru, aku membalas, "Kamu yang telah menghancurkannya, bukan sekali, tapi berkali-kali. Komunikasi selanjutnya hanya melalui pengacara saya. Jangan hubungi saya atau Naila secara langsung lagi." Lalu kublokir nomornya. Langkah pertama menuju kebebasan terasa berat, tapi kakiku kini berpijak pada tanah yang lebih kokoh. Tanah dukungan keluarga yang tak tergoyahkan. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya, aku tak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan. Hidup dalam limbo. Status pernikahan yang mengambang, proses hukum yang baru saja dimulai dengan pengacara, dan suasana rumah yang masih terasa hampa meski penuh dengan dukungan Mami dan Reza. Bagas, melalui pengacaranya, menyetujui untuk berpisah harta sementara dan hak kunjungan terbatas untuk Naila dengan pengawasan. Dia masih berkeras itu hanya kesalahpahaman,
dan berharap rekonsiliasi. Namun, alam semesta tampaknya memiliki rencana balasannya sendiri. Karma tidak selalu datang sebagai petir dari langit cerah. Terkadang, ia datang sebagai konsekuensi logis dari tindakan buruk yang berulang, dan dimulai dari tempat yang paling disayangi seorang pria seperti Bagas, reputasi profesionalnya. Awalnya hanya berupa riak kecil. Aku mendapat telepon dari Ibu Ani, istri salah satu partner lama Bagas di kantor, yang juga kebetulan kenal dekat dengan Mami. Suaranya berbisik-bisik, penuh keprihatinan. "Fatma, sayang, aku dengar ada sedikit masalah antara kamu dan Mas Bagas. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Tapi, ada satu hal." Suamiku bilang, di kantor lagi ramai-ramainya soal Mas Bagas. Katanya, ada data proyek besar yang bocor ke kompetitor. Proyek yang dia pegang. Dan, yang dicurigai bocornya dari pihak eksternal yang dekat sama dia. Jantungku berdetak kencang. Eksternal yang dekat. Iya, katanya ada supplier atau konsultan. Tapi suamiku bilang, desas-desusnya sih, ke arah perempuan. Dari perusahaan mitra marketing gitu, ujar Ibu Ani dengan hati-hati. "Kamu kuat ya, Fatma. Kalau butuh teman cerita, aku di sini." Setelah menutup telepon, pikirananku langsung melesat ke Alika. Mitra arsitek. Dia yang marketing. Dia yang punya akses ke data klien dan proposal. Dan yang paling penting, dia yang sedang marah dan merasa diabaikan oleh Bagas setelah diblokir dan ditinggalkan. Apakah mungkin? Bukannya aku ingin membenarkan atau membela Bagas. Tapi jika ini benar, ini adalah bentuk karma yang paling puitis sekaligus pedih. Kehancuran yang dibawa oleh orang yang dia kira adalah pelariannya. Beberapa hari kemudian, Reza datang dengan wajah yang sulit dibaca. Dia membawa laptopnya. "Mbak, kamu ingat temanku yang yang kemarin bantu backup data?" Dia iseng-iseng monitor forum arsitektur dan grup profesional di media sosial. "Lihat ini." Di layar, ada screenshot sebuah obrolan di grup Telegram tertutup untuk para profesional di industri properti. Nama-nama disamarkan, tapi percakapannya jelas. "User, katanya si A yang di EMA lagi panas nih. Proyeknya sama firma B di Jakarta Selatan bocor spek dan harganya ke kompetitor. Kliennya ngamuk berat." User B, "Iya, gue denger juga. Si A itu kan deket banget sama si arsitek ganteng dari firma B, yang baru aja kasus rumah tangga lagi berantem. Katanya si cewek yang bocorin, karena kesel dimainin." User C, "Waduh, main api kena bara sendiri dong. Yang bocor itu data strategis. Bisa-bisa kena pidana, bukan cuma PHK." MA, kemungkinan besar mitra arsitek. Si arsitek ganteng, jelas Bagas. Dan, si cewek, itu pastilah Alika. Apa ini berarti? Ucapku, tak menyelesaikan kalimat. "Ini berarti kerjaannya Bagas lagi di ujung tanduk," jawab Reza, suara datar. "Dan selingkuhannya sendiri yang mungkin jadi penyebabnya." Ironinya begitu dalam hingga terasa pahit di mulut. Bagas membangun menara kertas kebohongan dengan Alika, dan kini Alika yang mungkin menjatuhkan menara itu, berikut seluruh karir yang dibangunnya dengan susah payah. Karma itu semakin nyata ketika, 2 hari setelah itu, Bagas menelepon pengacaraku, karena nomorku diblokir, dan memohon agar aku mengizinkannya bertemu langsung, hanya 5 menit saja. Aku, didampingi Reza, setuju bertemu di sebuah tempat umum, sebuah warung kopi. Penampilannya membuatku terkejut. Dia yang biasanya selalu rapi, kini mengenakan kaos biasa dan celana jeans yang agak kusut. Matanya sembab, ada lingkaran hitam yang dalam. Dia terlihat 5 tahun lebih tua. "Fatma," ucapnya, suara serak. "Terima kasih sudah mau ketemu." Dia melirik Reza yang duduk di sampingku dengan tatapan tak ramah, tapi tak berkata apa-apa. "Apa yang perlu kamu bicarakan?" tanyaku dingin. "Dengar, aku dalam masalah besar. Di kantor. Proyekku, ada yang bocor. Aku sedang diselidiki. Mereka bicara tentang pemecatan, bahkan tuntutan hukum." Tangannya mengepal di atas meja. "Aku butuh dukungan. Aku tahu aku telah menyakitimu, tapi sebagai istri, tolong, jangan tinggalkan aku saat seperti ini."
Dia masih melihatku sebagai istri yang bisa dimanfaatkan saat dia butuh. Rasa iba sekilas muncul, tetapi segera tenggelam oleh kenangan semua pengkhianatannya. Aku bukan lagi istri yang bisa kamu andalkan untuk hal-hal seperti ini, Bagas, jawabku. Kamu punya Alika. Mungkin dia yang bisa memberi kamu dukungan yang kamu butuhkan. Wajahnya berkerut, campuran malu dan marah. Jangan sebut namanya. Dialah yang mungkin jadi biang kerok semua ini. Aku yakin dia yang bocorin data karena dendam. Jadi, pelarian dan teman curhat MU itu ternyata bom waktu. Sergah Reza, tak bisa menahan diri. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itu namanya karma, Bang. Bagas membelalak ke arah Reza, tapi tak punya tenaga untuk berdebat. Dia kembali menatapku dengan pandangan memelas. Fatma, aku benar-benar hancur. Reputasiku, karierku, habis. Kalau kamu juga meninggalkanku sekarang, aku meninggalkanmu saat kamu memilih untuk berselingkuh. Bagas, potongku, suaraku tenang namun penuh ketegasan. Bukan saat kariermu hancur. Kehancuran kariermu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan burukmu sendiri, yang salah satunya adalah mempercayai orang yang salah. Aku tidak punya kewajiban lagi untuk menyelamatkanmu dari konsekuensi itu. Dia terdiam, melihat bahwa tak ada lagi belas kasihan yang bisa didapat. Air mata menggenang di matanya, tapi kali ini air matanya tak lagi menyentuh hatiku. Aku telah habis untuknya. Apakah kamu senang melihatku seperti ini? Bisiknya, penuh kepahitan. Tidak, jawabku jujur. Aku tidak merasa senang. Tapi aku juga tidak merasa bersalah. Ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri. Dan tentang pertemuan ini akan yang terakhir sebelum segala sesuatunya diselesaikan di pengadilan. Uruslah masalahmu. Tapi jangan libatkan aku dan Naila lagi. Aku berdiri, diikuti Reza. Sebelum pergi, aku melihatnya sekali lagi. Pria yang dulu kupandang sebagai suami dan pelindung, kini duduk terpuruk, diliputi masalah yang ia undang sendiri. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Reza berkata, "Karma emang gak bohong, Mbak. Dia nyiksa hidup orang lain, sekarang hidupnya yang disiksa." Aku mengangguk, memandang keluar jendela. Ada kelegaan, tapi bukan kebahagiaan. Melihat seseorang yang pernah kau cinta hancur, sekalipun karena kesalahannya sendiri, tetap meninggalkan rasa getir. Tapi, ini perlu. Bagas perlu merasakan akibat dari perbuatannya. Dia perlu belajar bahwa kebohongan dan pengkhianatan punya harga yang mahal. Dan harga itu seringkali dibayar dengan hal yang paling kita hargai, kepercayaan, reputasi, dan kedamaian hidup. Karma tidak selalu datang sebagai bencana besar. Terkadang, ia datang sebagai serangkaian kejadian logis yang saling bertaut, seperti domino yang jatuh. Dan domino pertama Bagas jatuh saat dia memutuskan untuk menyembunyikan koper di bawah ranjang. Domino terakhirnya, tampaknya, adalah kehancuran karir yang dia bangun selama bertahun-tahun, dihancurkan oleh tangan yang sama yang pernah dia gunakan untuk mengkhianati sumpah pernikahannya. Saat itu, aku belum tahu bahwa ini baru permulaan dari karma yang akan terus berjalan. Tapi setidaknya, aku tahu satu hal, jalanku dan jalannya sudah berpisah. Dan aku, dengan dukungan keluarga dan keteguhan hati yang baru kudapatkan, akan terus berjalan ke depan, menjauhi reruntuhan kehidupan yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. 2 tahun kemudian, angin pagi di balkon apartemen kecilku terasa segar. Aku menyeruput teh chamomile, memandangi kota Jakarta yang mulai bangun di kejauhan. Dari dalam, terdengar suara Naila yang riang, sedang dipakaikan seragam sekolah oleh Mami. "Mi, dasinya yang motif kupu-kupu ya?" teriak Naila. Oh iya, Nona sudah pilih sendiri," sahut Mami dengan suara penuh kasih. Senandung kecil meluncur dari bibirku. Kedamaian. Itulah yang kurasakan sekarang. Kedamaian yang diperoleh dengan harga yang sangat mahal, tapi sepadan. Proses perceraian berjalan dengan final setahun yang lalu. Dengan bukti-bukti pengkhianatan berganda dan laporan penyelidikan internal kantor Bagas yang memperkuat posisiku, ternyata benar, Alikalah yang membocorkan data dalam upaya balas dendam. Bagas tidak punya banyak tawar-menawar. Hak asuh Naila sepenuhnya jatuh ke tanganku,
dengan hak kunjungan Bagas yang sangat terbatas dan diawasi. Harta Gonogini dibagi, cukup untuk memberiku modal dan apartemen kecil ini. Aku tidak mengambil lebih, tapi juga tidak mau menerima kurang. Bagas? Karmanya terus berlangsung. Dipecat dengan tidak hormat dari firma arsitek ternama, dengan tuduhan kelalaian berat yang menyebabkan kerugian klien. Namanya tercoreng di industri. Aku dengar dia mencoba merintis usaha mandiri, tapi reputasinya yang sudah buruk membuatnya sulit mendapatkan proyek. Terakhir kali Reza tidak sengaja bertemu dia terlihat jauh lebih tua, bekerja sebagai supervisor lapangan untuk proyek-proyek kecil di pinggiran kota. Keangkuhan dan pesonanya yang dulu memudar, digantikan oleh kelelahan dan penyesalan yang mungkin sudah telanjur. Tentang Alika, dia menghadapi konsekuensinya sendiri. Perusahaan mitra tempatnya bekerja memutuskan kontrak, dan kasus kebocoran data itu meninggalkan noda hitam di CV-nya. Dia menghilang dari pergaulan kompleks dan media sosialnya yang dulu gemerlap kini sepi. Menurut desas-desus, dia memutuskan pindah ke kota lain untuk memulai baru. Aku berharap dia belajar sesuatu dari semua ini. Bagian terberat adalah menjelaskan pada Naila. Tapi dengan kesabaran, bantuan psikolog anak, dan konsistensi, Naila mulai memahami bahwa ayah dan ibu tinggal terpisah, tapi cinta untuknya tidak pernah berkurang. Bagas berusaha menjadi ayah yang lebih baik dalam kunjungan singkatnya, dan aku memilih tidak menjelek-jelekannya di depan Naila. Itu untuk kebaikan putriku. Yang lebih penting, aku menemukan diriku kembali. Dengan modal dari hasil penyelesaian hukum, aku membuka usaha catering sehat rumahan yang kubernama Dapur Fatma. Awalnya hanya menerima pesanan dari teman dan tetangga kompleks, tapi kini sudah memiliki pelanggan tetap dan bahkan beberapa kantor kecil. Aku juga kembali kuliah online. Menyelesaikan S1 manajemen yang dulu tertunda. Rasanya seperti menyambung potongan diri yang hilang. Pintu balkon terbuka. Naila muncul dengan seragam merah putihnya yang rapi, tas punggung bergambar Putri Duyung. "Mama, lihat. Naila sudah siap." Dia berputar. "Cantik sekali putri mama," pujiku, merangkulnya. "Nanti di sekolah belajar yang rajin ya. Nanti kalau pulang, mama bikin puding coklat favorit Naila." "Yai." Naila mencium pipiku. "Mama sekarang selalu ada di rumah kalau Naila pulang." Kalimat itu menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Selalu ada. Itulah yang ingin kuberikan padanya. Stabilitas. Kehadiran. Cinta yang tidak terbagi dan tidak diragukan. Mami muncul, membawakan bekal makan siang Naila. "Nih, Nona. Jangan lupa makan semuanya." Setelah mengantar Naila ke sekolah yang tak jauh dari apartemen dengan Mami, aku kembali ke meja kerjaku. Laptop terbuka, menampilkan desain logo baru untuk Dapur Fatma, dan jadwal pesanan untuk hari ini. Ada order 50 box lunch untuk sebuah workshop. Senyum mengembang di wajahku. Ini pencapaianku. Kecil, tapi berarti. Dibangun dengan keringat dan ketekunanku sendiri, tanpa sandaran atau kebohongan. Terkadang, di malam yang sunyi, kenangan akan masa lalu masih menyelinap. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, tapi sudah berubah menjadi bekas luka yang tidak lagi perih, hanya mengingatkanku pada pelajaran berharga. Aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah pernikahan jika tidak diiringi dengan rasa hormat dan kejujuran. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi berani bangun dan membersihkan debu dari lutut, lalu melangkah lagi. Aku juga belajar memaafkan. Bukan untuk Bagas, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan diri karena pernah begitu naif dan mengabaikan tanda-tanda. Memaafkan agar bebannya tidak terus kubawa. Telepon berdering. Dari Reza. "Bak, pesanan 50 boxnya aku yang anter ya. Sekalian jagain Mami jalan ke pasar." "Baik, Res. Terima kasih banyak." Dukungan keluarga. Itulah pondasi yang menyelamatkanku. Tanpa mereka, mungkin aku sudah tenggelam dalam kepahitan. Kupandangi lagi pemandangan dari balkon. Langit cerah. Hidupku mungkin tidak lagi seperti dongeng, tidak lagi memiliki gambaran keluarga sempurna yang dulu kuidamkan. Tapi justru karena itulah, hidup ini lebih nyata, lebih jujur. Aku tidak lagi menjadi
istri Bagas. Aku adalah Fatma, seorang ibu, seorang pengusaha kecil, seorang pejuang yang telah melewati badai dan menemukan pantainya sendiri. Koper di bawah ranjang itu dulu kubayangkan sebagai peti mati dari kehidupan lamaku. Ternyata, ia justru adalah peti harta karun yang pahit. Dari dalamnya, meski berisi puing-puing pengkhianatan, akhirnya kutemukan peta menuju diriku yang sebenarnya. Aku mengambil napas dalam, memandangi cangkir tehku yang masih hangat. Tidak ada lagi rasa takut akan penemuan rahasia baru, tidak ada lagi sandiwara yang harus dimainkan. Hanya ada keheningan yang damai, rencana-rencana untuk besok, dan cinta yang tulus untuk orang-orang yang memang layak menerimanya. Akhir sebuah bab yang kelam telah ditutup, dan halaman pertama dari bab baru yang lebih terang, lebih kuat, dan sepenuhnya milikku, telah terbuka lebar. Aku siap menulisnya, satu hari pada satu waktu, dengan tinta ketulusan dan kertas keteguhan hati. Dan untuk kali pertama dalam waktu yang sangat lama, senyum yang mengembang di bibirku terasa ringan, lega, dan sepenuhnya milikku sendiri.